身在天宇中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Dua atau 3 hari setelah kompetisi besar, peringkat kuat, hampir berakhir. Seluruh akademi dalam masih terguncang karena pertempuran yang menggetarkan jiwa itu. Semua orang di akademi dalam membahas pertempuran yang terjadi selama kompetisi besar peringkat kuat. Di antara itu, dua pertempuran Xiao Yan melawan Liu Qing dan Sun Er melawan Lin Xiuya secara alami adalah yang paling disenangi. Hal ini terutama terjadi pada kasus yang terakhir. Wajah semua orang masih menunjukkan ekspresi kaget saat membahas yang terakhir. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita muda ini, yang tampil cukup pendiam meski memiliki penampilan yang memukau, sebenarnya akan menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Di masa lalu bahkan ada beberapa orang di akademi dalam yang diam-diam mengejeknya sebagai vas bunga karena penampilannya. Namun, setelah kejadian ini, semua orang akhirnya mengerti bahwa orang yang paling menakutkan di dalam Punch Gate bukanlah Xiao Yan, sebaliknya, itu adalah wanita muda cantik yang selalu patuh di belakangnya. Meminjam momentum yang dibangun Sun Er dan Xiao Yan, reputasi dan status Punch Gate pada dasarnya meningkat terus-menerus dalam waktu 2 hingga 3 hari setelahnya. Setiap anggota Punch Gate mengangkat kepala tinggi-tinggi dengan aura yang kuat saat mereka berjalan di dalam akademi dalam. Kehati-hatian dari periode sebelumnya tidak ada lagi. Ketika orang yang lewat melihat anggota Punch Gate ini, wajah mereka terlihat iri. Dengan Xiao Yan dan Sun Er, kedua ahli ini dengan kekuatan luar biasa yang mendukung Punch Gate, seseorang dapat mengantisipasi hari ketika kekuatan Punch Gate akan melebihi faksi Lin Xiuya dan Liu Qing. Namun, karena rumor yang berbeda sedang menyebar liar di dalam akademi dalam, dua karakter utama yang terlibat, Xiao Yan dan Sun Er, telah menghilang. Beberapa sosok manusia berdiri di ruang rahasia di dalam paviliun kecil rumah Punch Gate. Tatapan mereka tertuju pada Xiao Yan yang sedang duduk bersila di tempat tidur dengan mata tertutup. Pada saat ini, ekspresi Xiao Yan tidak lagi menunjukkan pucat sejak saat itu. Dari kilau merah pucat, tampaknya luka batinnya telah sembuh total. Apalagi, napasnya sudah memulihkan kekuatan masa lalu. Jika seseorang dengan hati-hati merasakannya, dia bahkan dapat merasakan bahwa aura ini tampaknya memiliki indikasi tidak stabil. Nafas tidak stabil semacam ini tidak asing bagi Sun Er dan yang lainnya di sampingnya. Ini karena situasi seperti itu akan terjadi setiap kali kekuatan mereka meningkat. Xiao Yan sudah berlatih selama 3 hari, kenapa dia belum selesai? Biarpun dia meningkatkan kekuatannya, sepertinya itu tidak akan memakan waktu lama, kan? Wu Hao mengerutkan kening pada Xiao Yan dengan mata tertutup rapat saat dia membuka mulut untuk berbicara. Kemajuan biasa tentu saja tidak membutuhkan banyak waktu, oleh karena itu, jelas bahwa dia tidak mengalami kemajuan yang biasa. Bodoh, suara gumaman yang jelas terdengar saat Ziyan, yang mengenakan kuncir kuda ungu pucat memutar matanya ke arah Wu Hao sambil dengan sengaja berbicara dengan suara tua. Namun, penjelasannya ini menyebabkan Sun Er dan yang lainnya tertawa secara spontan. Apa yang bisa ditertawakan? Jika orang ini terus tidak sadarkan diri, saya harus memakan hal-hal yang rasanya tidak enak itu. Ziyan mengerutkan kening saat dia berbicara dengan sikap tertekan. Sun Er mengusap kepala kecil Ziyan dan tersenyum saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Yan yang matanya tertutup rapat. Dia berkata, kali ini, Xiao Yan GG menderita luka yang sangat serius. Doqi di tubuhnya pada dasarnya telah benar-benar kelelahan selama pertarungan dengan Liu Qing. Namun, karena pertempuran tingkat tinggi inilah yang memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan dari kemalangan, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu, seperti yang dikatakan Ziyan, kemajuan kekuatan Xiao Yan GG bukanlah sesuatu yang biasa. Jika saya menebak dengan benar, Xiao Yan GG kemungkinan besar kekuatannya akan meningkat lebih dari 1 bintang jika kemajuannya berhasil. Maksudmu terus-menerus menaikkan 2 bintang? Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Biasanya, kecuali seseorang mengkonsumsi harta atau obat-obatan,
sangat sulit untuk hasil seperti itu terjadi ketika hanya menjalani kemajuan. Hu Jia terkejut saat dia menjawab dengan cara yang agak tertegun, terlebih lagi, bahkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang menghasilkan peningkatan level seseorang satu demi satu, akan ada beberapa kotoran. Di masa depan, seseorang perlu melakukan upaya yang sangat keras untuk membangun kembali fondasi yang kokoh. Sun Er menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Pertempuran kali ini dapat dikatakan memiliki manfaat yang sangat besar bagi Xiaoyan GG. Saya juga tidak begitu yakin mengapa situasi seperti ini akan muncul, atau seberapa besar kekuatannya akan meningkat. Namun, ada satu poin kunci, dan kekuatan Xiaoyan GG akan meningkat pesat setelah ini. Kalian semua tidak perlu khawatir, ini tidak merugikan dia sedikit pun. Baiklah, kalian semua masih memiliki hal lain yang harus dilakukan, tidak apa-apa hanya dengan saya di sini. Mata cantik Sun Er menatap wajah Xiaoyan saat dia melambaikan tangannya ke arah Wu Hao dan yang lainnya. Wu Hao dan yang lainnya hanya bisa mengangkat bahu mereka ketika mereka mendengar ini sebelum pergi. Oh, itu benar, Sun Er. Lin Xiuya telah datang ke Punch Gate, lagi mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi Xiaoyan yang terluka. Langkah kaki Hu Jia tiba-tiba berhenti saat dia merajut alisnya, dan mengalihkan pandangannya ke arah Sun Er. Aku tidak tahu obat apa yang diminum orang ini beberapa hari terakhir ini, tapi dia terus berlari ke tempat ini sepanjang waktu. Aku belum pernah melihatnya seantusias ini sebelumnya. Jangan bilang kalau kamu menyuruh dia mengejarmu setelah kamu mengalahkannya. Sun Er sedikit terkejut, dia secara acak mengangguk dan langsung berkata dengan acuh tak acuh, katakan saja aku tidak bebas, Anda bisa mengirimnya. Xiaoyan GG berada pada titik kritis kemajuannya dan tidak akan menjamu tamu manapun. Hu Jia memutar matanya, tiba-tiba, dia mencondongkan tubuh ke dekat telinga Sun Er dan dengan lembut berkata, menurutku sikap orang itu terhadapmu sepertinya agak aneh, tampaknya Baisan saat itu, dan bahkan Wu Hao, semuanya sama. Mata cerah Sun Er menatap wajah aneh Hu Jia saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Jangan mengucapkan kata-kata ini di depan Xiaoyan GG di masa depan. Selain itu, beritahu dia bahwa Xiaoyan GG tidak ada waktu luang beberapa hari ini dan dia tidak perlu datang. Jika tidak, tidak ada yang akan menghiburnya. Sungguh orang yang menyedihkan. Hu Jia merentangkan tangannya dan merenung sejenak. Dia berkata, namun, tidak bagus jika Anda tidak menunjukkan wajah Anda. Bukan. Dia telah datang beberapa kali tetapi Anda selalu menghindari bertemu dengannya, tidak peduli seberapa kecil, dia masih memiliki persahabatan dengan Xiaoyan. Sun Er mengernyitkan alisnya sedikit dan segera menganggukkan kepalanya tanpa daya, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar ruangan, ayo pergi, aku akan memberangkatkannya. Hu Jia menjulurkan lidahnya saat dia melihat Sun Er yang telah berbalik dan pergi, pada saat yang sama, dia bergumam di mulutnya, dia bisa menyukai siapapun yang dia inginkan, tapi jika dia menyukai gadis ini, yang telah menggantungkan seluruh hatinya pada anak kecil ini, dia pantas mendapatkannya, pantas mendapatkannya. Lin Xiuya duduk di kursi di ruang tamu, jarinya perlahan menyentuh permukaan meja saat tatapannya melihat sekelilingnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia diam-diam merasa agak cemas. Sekelompok orang tiba-tiba datang mengerumuni dari tingkat atas saat tatapannya melihat sekelilingnya. Lin Xiuya buru-buru berdiri, kebahagiaan samar melintas di wajahnya tanpa meninggalkan kesurupannya ketika tatapannya menyapu wanita muda berpakaian hijau yang perlahan turun. Lin Senior, Xiaoyan GG sedang memulihkan diri dan tidak bisa keluar, maafkan saya. Sun Er perlahan menuruni tangga dan menuju aula. Dia tersenyum tipis pada Lin Xiuya serta Yan Hao di sampingnya saat dia berbicara. Tidak apa-apa, Lin Xiuya tersenyum, harus dikatakan bahwa dia sedikit tampan dan luar biasa, pakaian hijaunya itu mengeluarkan aura yang agak gagah, dan suaranya hangat, tidak heran mengapa banyak siswi memanggilnya pria yang memiliki daya tarik terbesar di akademi dalam. Namun, senyuman halusnya ini sepertinya tidak berpengaruh banyak pada wanita muda di depannya, yang terakhir duduk dengan anggun di kursinya, mengatur bulu matanya, tatapannya tidak pernah berhenti pada yang pertama. Lin Xiuya tertawa getir di dalam hatinya saat melihat sikap Sun Er ini. Dia akhirnya menghela nafas dengan putus asa setelah banyak percakapan yang dia latih dibalas dengan sikap acuh tak acuh tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu, dia berdiri, mengambil kotak giok dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja.
dia tersenyum dan berkata, ini adalah obat yang memiliki efek penyembuhan yang cukup besar, saya pikir itu harus ada gunanya pada saudara Xiaoyan, Junior Sun Er, tolong jangan menolak ini. Sun Er ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya sedikit, mata cerah itu berhenti di wajah Lin Xiuya untuk pertama kalinya saat dia dengan lembut berkata, kalau begitu, Sun Er harus berterima kasih kepada Lin Senior atas nama Xiaoyan GG. Tidak apa-apa, Lin Xiuya buru-buru melambaikan tangannya. Lin Xiuya hanya merasa bahwa dia tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi seperti angin yang acuh tak acuh setelah wajahnya disapu oleh mata pihak lain. Dia menangkupkan tangannya dan membawa Yan Hao meninggalkan aula dengan sikap yang agak menyedihkan. Sun Er tidak memiliki niat sedikit pun untuk menahannya ketika dia pergi. Dia dengan acuh tak acuh meninggalkan kotak giok di atas meja dan perlahan berjalan ke lantai 2. Sungguh orang yang menyedihkan. Hu Jia menatap punggung Lin Xiuya yang tidak lagi memiliki sikap acuh tak acuh sebelum melihat Sun Er yang tidak terpengaruh sedikit pun. Wajahnya langsung dipenuhi dengan simpati saat dia mendecakkan lidahnya dan menamparkan bibirnya. Hei, kalian dia hanya pernah mengalahkanmu sekali dan sekarang kamu dipukul. Yan Hao mengamati aura Lin Xiuya di depannya di luar Punch Gate. Dia tanpa sadar menepuk kepalanya saat dia berbicara dengan senyum pahit. Lin Xiuya tersenyum malu, dia juga sangat tidak berdaya dan tidak punya solusi. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang datang tanpa pemberitahuan, seseorang tidak akan dapat memblokirnya bahkan jika dia menginginkannya. Sepertinya sudah ditakdirkan bahwa kamu akan sengsara. Dari tampang sikapnya, terlihat jelas bahwa dia sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Anda. Dia berulang kali mengatakan, Xiaoyan GG, di sana-sini, saya tidak berpikir bahwa Anda memiliki kesempatan. Yan Hao menghela nafas. Lin Xiuya diam. Dia juga jelas mengerti apa yang dikatakan Yan Hao. Dari tampang sikap yang ditunjukkan Sun Er padanya sebelumnya, dia tahu bahwa sikap dan penampilannya, yang selalu berhasil di depan wanita lain, tidak berdampak sedikit pun padanya. Xiaoyan tidak tampak lebih lemah darinya dalam hal melatih bakat, pencapaian, jika itu dia dalam pertempuran yang mengguncang bumi saat itu, kemungkinan akhir hidupnya tidak akan lebih baik dari Liu Qing. Selain itu, dari ketidakpedulian elegan yang Sun Er tunjukkan, pada dasarnya dia tidak memiliki ruangan yang bisa dia tempati. Semua hal ini dengan jelas menunjukkan fakta bahwa dia, Lin Xiuya, tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Lin Xiuya menghadap ke langit dan menghela nafas panjang. Dia menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Sebuah kutukan meledak dari Lin Xiuya di bawah tatapan tertegun Yan Hao. Sialan, saya sangat cemburu pada Xiaoyan. Mengapa bocah itu beruntung? Petik 2. Sun Er diam-diam duduk di satu sisi di ruang rahasia yang sunyi. Tangannya yang halus memegang pipinya dan di bawah lengannya yang berwarna hijau memperlihatkan pergelangan tangan seputih salju. Sepasang murid seperti harta karun yang cerah menggunakan cahaya kecil dan lembut untuk menatap Xiaoyan, yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup rapat. Sudah 5 hari sejak kompetisi besar, peringkat kuat. Namun, Xiaoyan masih belum menunjukkan jejak bangun dari pelatihannya. Ini menyebabkan Wu Hao dan yang lainnya cukup khawatir. Mereka telah menyarankan untuk membangunkan mantan dengan paksa dari kondisi latihannya beberapa kali, tetapi mereka semua dihentikan oleh Sun Er. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan bahwa Douqi di tubuh Xiaoyan melonjak dari hari ke hari. Pada saat dia benar-benar terbangun, kekuatannya pasti akan meningkat pesat sejak dia terluka parah. Jika dia terbangun pada saat ini, itu tidak diragukan lagi berarti dia akan kehilangan kesempatan kemajuan yang luar biasa ini. Sepertinya tidak ada hasil hari ini. Sun Er menghela nafas lembut lagi setelah melihat Xiaoyan masih tidak memiliki jejak apapun untuk bangun meskipun telah menunggu lama. Dia bergumam sebelum berdiri, bersiap untuk pergi. Namun, saat Sun Er berdiri dan hendak pergi, riak energi aneh tiba-tiba melonjak di dalam ruang rahasia. Segera, wajah cantik mantan menjadi riang, tatapannya tiba-tiba beralih ke Xiaoyan. Tidak lama setelah riak itu dipancarkan, aura kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan, yang matanya masih tertutup rapat. Aura ini melonjak berulang kali, dan dalam waktu yang sangat singkat, itu telah melebihi aura Xiaoyan di puncaknya. Apalagi masih terus menanjak. Kegembiraan muncul di wajah Sun Er saat dia merasakan aura yang dengan cepat naik. Itu memang seperti yang dia duga.
Xiao Yan telah berulang kali menyerap sejumlah besar energi ke dalam tubuhnya selama beberapa hari terakhir. Sekarang, di bawah serangan energi dalam jumlah besar itu, penghalang antar level dengan mudah dihancurkan. Lonjakan aura yang tiba-tiba berlanjut selama 5 menit penuh sebelum peningkatan itu akhirnya berhenti secara bertahap. Sesaat kemudian, riak energi tiba-tiba menyebar dari tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya bertabrakan dengan dinding keras, mengguncang ruang rahasia hingga bergetar. Setelah riak energi melonjak, kemerahan yang aneh dan halus di wajah Xiao Yan berangsur-angsur tersebar sampai dia memulihkan warna biasanya. Matanya yang tertutup rapat bergetar sedikit sebelum akhirnya dibuka perlahan untuk melihat tatapan gembira Sun Er. Saat mata Xiao Yan perlahan terbuka, sekelompok nyala api hijau tiba-tiba keluar sebelum menyusut kembali dengan cara seperti kilat dan menghilang. Udara berbintik-bintik yang mengandung beberapa warna hitam dikeluarkan oleh Xiao Yan. Udara hitam perlahan naik sebelum menyentuh langit-langit yang kokoh. Segera, itu membuat lubang kecil di langit-langit di bawah suara Ci yang sangat lembut. Alis Sun Er sedikit merajut saat dia menyaksikan adegan ini. Lapisan kilau pucat muncul di wajah Xiao Yan setelah pelepasan udara berbintik-bintik. Ekspresi kegembiraan muncul tanpa menahan diri di wajah Xiao Yan saat dia merasakan bahwa Doqi di tubuhnya lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Selamat, Xiao Yan GG. Cedera serius ini tidak hanya meninggalkan benih masalah, tetapi malah membuat Anda mendapatkan keuntungan dari kemalangan. Dari tampang aura Anda saat ini, saya pikir kekuatan Anda seharusnya berada di sekitar Dowling bintang 5, bukan? Sun Er membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat kejutan menyenangkan di seluruh wajah Xiao Yan. Xiao Yan merasakan sedikit sebelum mengangguk sedikit, dia tersenyum dan berkata, seharusnya sekitar bintang 5 Dowling. Meskipun Xiao Yan sangat terkejut karena telah memajukan 2 tingkat sekaligus. Dia tidak merasa itu terlalu tak terbayangkan, orang lain mungkin merasa tidak percaya atas kekuatannya yang tiba-tiba melonjak oleh 2 bintang. Tetapi dia memiliki beberapa petunjuk tentang itu, meskipun pertempuran besar ini adalah faktor pemicu utama. Alasan yang lebih besar adalah karena tubuhnya telah menelan berbagai pil obat dan kekayaan alam. Salah satu contohnya adalah Core Quenching Body Milk, yang telah dia konsumsi beberapa waktu sebelumnya. Meskipun sebagian besar digunakan untuk memperbaiki tubuh Xiao Yan, masih ada beberapa sisa kekuatan obat yang telah merembes ke berbagai bagian tubuhnya, karena tubuh Xiao Yan telah jatuh ke dalam keadaan benar-benar kelelahan. Kekuatan obat yang tersembunyi itu secara alami dan otomatis merembes keluar, selain membantunya menyembuhkan luka-lukanya, itu juga memberinya bantuan yang sangat besar dalam meningkatkan kekuatannya. Tapi sepertinya ada beberapa masalah dalam tubuh Xiao Yan GG. Sun Er mengambil langkah berulang sampai dia berada di samping Xiao Yan, murid-muridnya yang cerah memandang yang terakhir dan memeriksa dengan ekspresi serius. Xiao Yan terkejut sebelum tiba-tiba mengerti, itu mungkin karena dia telah menyaksikan benang udara hitam tadi. Xiao Yan mengusap kepalanya dan berkata tanpa daya, saat itu, saya membantu Nalan Jie mengeluarkan racun untuk mendapatkan ramuan obat, akhirnya, racun masuk ke tubuh saya, namun, untungnya saya memiliki perlindungan, api surgawi, dan racun itu tidak dapat menyebabkan saya terluka, karena ini, ia telah bersembunyi di dalam tubuhku, dan aku hanya bisa mengeluarkan sedikit setiap kali aku meningkatkan kekuatanku. Xiao Yan GG tidak dapat menyelesaikannya bahkan dengan keterampilan alkemismu. Sun Er berbicara dengan cara yang agak terkejut. Racun ini sedikit luar biasa, saat itu, Nalan Jie, yang kekuatannya di kelas Dowang, hampir mati karena itu, bagaimana itu bisa sangat mudah untuk dikeluarkan sepenuhnya. Xiao Yan mengangkat bahunya dan menjawab, tenang, tidak apa-apa, selama api surgawi ada di tubuhku, benda itu tidak akan berpengaruh. Xiao Yan terhibur. Dia segera membalikkan tubuhnya, dia turun dari tempat tidur sebelum memutar tubuhnya yang telah duduk selama beberapa hari, suara retak tulang segera terdengar dengan cara manis di dalam ruang rahasia, seperti kacang yang dihancurkan. Itu benar, apa yang terjadi di akhir kompetisi besar, peringkat kuat. Aku seharusnya masuk 10 besar kan? Xiao Yan tiba-tiba teringat masalah yang paling penting dan buru-buru bertanya. Santai, Anda telah memasuki 10 besar meskipun Anda peringkat terakhir. Sun Er meringkuk dan tersenyum. Dia menatap wajah Xiao Yan, yang tampaknya telah melepaskan beban berat, sebelum segera menambahkan, Liu Qing juga telah masuk 10 besar.
Xiao Yan terkejut sebelum dia bertanya dengan cara tertegun, kalau begitu, siapa yang menang? Elder pertama mengatakan bahwa itu seri, oleh karena itu, Anda berdua diizinkan untuk masuk 10 besar bersama, Sun Er berbicara dengan senyum manis. Jadi seperti ini terserah, bagaimanapun, saya tidak peduli berapa banyak orang yang berada di 10 besar bersama selama saya diizinkan untuk memasuki kedalaman, menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Xiao Yan menganggukkan kepalanya tanpa peduli, dia meregangkan pinggangnya yang malas sebelum dengan cepat berjalan keluar dari ruang rahasia, dia bergumam, tulangku akan berkarat setelah tinggal di sini begitu lama, nak, ayo pergi dan rasakan udara segar. Sun Er tersenyum mendengar ini, dia segera mengangguk sebelum mengikutinya. Keributan yang cukup besar terjadi saat Xiao Yan dan Sun Er muncul di Punch Gate. Selama periode waktu ini, rumor luka serius Xiao Yan yang sulit disembuhkan telah menyebar ke dunia luar, meskipun Sun Er dan yang lainnya telah membantah rumor selama periode waktu ini, Xiao Yan tidak mengungkapkan dirinya beberapa hari terakhir ini telah menyebabkan anggota Punch Gate merasakan ketidakpastian. Mereka secara alami dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan sekarang karena mereka melihat Xiao Yan yang sangat baik dengan corak yang bahkan lebih baik dari sebelumnya. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan terkejut saat dia berjalan di dalam Punch Gate, dia menemukan bahwa sepertinya ada lebih banyak anggota di Punch Gate dibandingkan sebelumnya. Selain itu, atmosfer keseluruhan juga sangat tinggi. Saat dia berjalan, banyak tatapan yang melesat ke arahnya dari segala arah dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Hei, Xiao Yan, apakah kamu akhirnya benar-benar sembuh? Suara akrab Lin Yan tiba-tiba terdengar tepat saat Xiao Yan melihat sekelilingnya. Segera, sesosok manusia dengan cepat muncul di sisi Xiao Yan, mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan saat mantan menepuk bahu Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pada Lin Yan, tatapannya tiba-tiba berhenti di dada yang terakhir, lencana yang sangat familiar dikenakan di tempat itu. Xiao Yan segera memiliki ekspresi tertegun. Kenapa kamu memakai lencana untuk Punch Gate kami? Wajah Xiao Yan tercengang. Kakak laki-laki Lin Yan telah bergabung dengan Punch Gate kami, apakah ada masalah dengan dia memakai lencana kita? Sun Er di samping tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia tertawa. Xiao Yan menatap dengan tercengang, lama kemudian sebelum dia berbicara dengan wajah aneh, kamu, sebagai 10 ahli teratas dalam peringkat kuat, sebenarnya bersedia menurunkan diri untuk bergabung dengan Gerbang Pan kami. Apa, lebih rendah? Reputasi, Gerbang Pan, saat ini adalah sesuatu yang bahkan, Gigi Serigala, Lin Xiuya dan Gunung Membelah, Liu Qing tidak dapat bersaing, meskipun mereka memiliki kehadiran ahli yang duduk di sana, Gerbang Pan memiliki lebih banyak ahli daripada mereka. Lupakan Brute Force Queen yang tetap di sini sepanjang hari, bahkan Anda bisa bersaing dengan ahli seperti Liu Qing, apalagi masih ada Sun Er, hihi, bahkan peringkat 2 Lin Xiuya dengan mudah dikalahkan olehnya. Siapa di akademi dalam ini yang masih berani mengatakan bahwa Gerbang Pan lemah dan mudah diprovokasi? Lin Yan tertawa. Kapan Sun Er mengalahkan Lin Xiuya? Xiao Yan sekali lagi terkejut, wajahnya menunjukkan keterkejutan saat dia menatap Sun Er yang melengkungkan mulutnya menjadi senyuman di sampingnya. Itu terjadi dalam pertandingan sparring setelah kompetisi besar, peringkat kuat, selesai, cek-cek, kamu tidak melihat adegan itu? Lin Xiuya dikalahkan di tangan Sun Er dalam waktu kurang dari 10 menit, pada saat itu, semua orang yang hadir tampak membosankan, Lin Yan melambaikan tangannya dan tertawa dengan sombong. Kejutan di mata Xiao Yan semakin padat saat Lin Yan berbicara. Dia tahu bahwa Sun Er pasti menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, dia tidak menyangka dia akan sekuat ini ketika dia benar-benar meletus. Lin Xiuya itu adalah seorang ahli yang bisa bersaing dengan Liu Qing. Xiao Yan telah menghabiskan semua kekuatannya untuk mengalahkan Liu Qing, hanya untuk berakhir dengan keduanya terluka parah. Dia tidak menyangka bahwa gadis ini akan bisa mengalahkan Lin Xiuya dalam waktu 10 menit, kekuatan itu, sepertinya juga mencapai kelas Douwang, kan? Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin saat memikirkan kemungkinan ini, gadis ini benar-benar terlalu menakutkan, usianya saat ini tampaknya jauh lebih muda dari dirinya, Douwang berusia 17 atau 18 tahun.
Prestasi seperti ini benar-benar dapat menyebabkan para sesepuh di akademi dalam merasa sangat rendah sehingga mereka menutupi wajah mereka dan menangis. Saat pikiran ini melayang di hati Xiaoyan, dia juga tiba-tiba mengerti setelah mengingat faksi kuno di belakang Sun Er, tampaknya dia tidak bisa dilihat secara biasa. Sun Er tersenyum lembut, tampak jelas memahami pikiran yang masih ada di hati Xiaoyan, tangannya yang halus mengusap lengan Xiaoyan. Bagian mana dari sikap yang sangat patuh itu yang tersisa dari sikap dingin yang dia miliki ketika menantang Lin Xiuya saat itu? Lin Yan mendecakkan mulutnya saat melihat sikap lembut dan patuh yang diadopsi Sun Er terhadap Xiaoyan, bahkan orang gila pertempuran seperti dia mau tidak mau merasa iri muncul di hatinya. Berapa banyak orang di akademi dalam ini yang bisa menikmati berkah seks yang lebih adil ini? Hari-hari Xiaoyan sekali lagi menjadi setenang sebelumnya setelah bangun tidur. Meskipun dia akan menarik cukup banyak keterkejutan dan berbagai macam tatapan setiap kali dia mengungkapkan dirinya di akademi dalam, itu menjadi wajar baginya setelah terbiasa dengannya. Setelah waktu yang lama, Xiaoyan bisa mencapai titik mengabaikan mereka sepenuhnya. Meskipun kompetisi besar telah berakhir, masalah mengenai masuk ke menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, didorong mundur, mungkin untuk memberikan waktu yang cukup bagi para pesaing untuk memulihkan diri. Hal ini menyebabkan Xiaoyan, yang dipenuhi dengan antisipasi, mulai merasa sulit untuk menghabiskan waktu. Xiaoyan tidak memasuki menara pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk berlatih selama periode waktu ini karena dia baru saja meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Sebaliknya, dia memilih untuk diam-diam memperbaiki doqi di dalam tubuhnya yang tiba-tiba melonjak. Peningkatan besar yang tiba-tiba dan besar pada doqi-nya dapat menyebabkan hati orang-orang dipenuhi dengan kegembiraan. Tetapi lonjakan yang tiba-tiba seperti itu tidak memiliki ketegasan yang sama dari doqi yang diterima seseorang saat maju selangkah demi selangkah. Memajukan secara dangkal adalah tabu dalam kemajuan, oleh karena itu, demi masa depan, Xiaoyan harus memastikan bahwa tubuhnya mempertahankan kondisi yang benar-benar terisi setiap saat, dan bukan kekuatan dangkal kosong semacam itu. Pemimpin sekte junior dari sekte darah yang telah dia bunuh di wilayah sudut hitam, adalah contoh terbaik dari ini. Meskipun dia telah maju ke kelas Dowling di usia yang begitu muda, kekuatannya jauh lebih lemah daripada Dowling biasa dalam pertarungan yang sebenarnya. Selain itu, karena kekuatannya yang dangkal dan doqi yang tidak stabil, kekuatan bertarung yang dia tunjukkan secara alami terbatas. Doqi yang awalnya dangkal dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap menjadi substansial selama pelatihannya yang santai dan tenang setiap hari. Dengan Green Lotus Core Flame, asisten yang sangat baik dalam penyempurnaan doqi, waktu dan upaya yang dibutuhkan Xiaoyan untuk menyempurnakan doqi jelas berkurang dan lebih mudah dibandingkan dengan orang biasa. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Sun Er suka menarik Xiaoyan pergi untuk memasuki pegunungan yang dalam bersama-sama selama ini yang sekali lagi menjadi santai. Setelah itu, mereka akan berbaring di rerumputan hijau subur dan berpelukan bersama sementara sinar matahari yang hangat menyinari mereka. Hari-hari diperkaya dan diberkati. Namun, Xiaoyan merasakan firasat berulang bahwa sesuatu akan terjadi saat mereka meluangkan waktu untuk menikmati pengalaman memperkaya mereka di hutan pegunungan yang tenang ini. Mereka berada di permukaan rumput yang agak miring, rerumputan berwarna hijau yang subur itu seperti karpet berwarna hijau yang membentang sampai ke tepi pandangan seseorang. Ada ngarai gunung yang sangat luas di padang rumput tidak jauh di bawah, ngarai itu sangat dalam. Dengan awan samar yang masih tersisa di sana, tempat itu tampak seperti surga. Xiaoyan dan Sun Er berbaring di padang rumput, sinar matahari yang redup menutupi tubuh mereka, memberi mereka perasaan mengantuk yang hangat. Sun Er sedikit memiringkan kepalanya. Mata cerah seperti permata itu melihat wajah tenang dan puas dari pemuda berjubah hijau di sampingnya yang matanya tertutup, mulut kecilnya perlahan terangkat menjadi busur. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah mengingat sesuatu, dan matanya menjadi sedikit suram. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Xiaoyan GG, Anda harus benar-benar mempraktikkan gulungan yang diberikan Sun Er kepada Anda setelah Anda mencapai kelas Dowang di masa depan." Xiaoyan membuka matanya saat mendengar suara lembut-lembut di samping telinganya. Dia tersenyum dan mengusap kepala Sun Er sambil berbicara, "Itu wajar, bagaimana bisa saya tidak mengerahkan semua upaya saya untuk mempraktikkan sesuatu yang diberikan Sun Er kepada saya?" Sun Er tersenyum dan tertawa manis mendengar ini.
tawanya seperti anak sungai di gunung yang menabrak batu, segar dan menyenangkan. Namun, nak, mengapa kamu tampak sedikit aneh selama beberapa hari terakhir ini? Xiao Yan tiba-tiba berbicara saat dia melihat langsung ke wajah Sun Er yang bergerak. Sun Er sedikit terkejut, tatapannya berkedip saat dia menghindari tatapan Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara lembut, "Tidak, saya merasa tidak berbeda dari masa lalu." "Apakah begitu?" Xiao Yan tersenyum, dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara serius Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya, "Ada sekelompok besar aura terbang ke arahmu, aura ini sangat kuat, dan target mereka tampaknya adalah kalian berdua." Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Yao Lao, ekspresinya segera berubah. Tanpa punya waktu untuk memikirkan mengapa sekelompok besar aura asing yang sangat kuat muncul di Akademi Dalam, Xiao Yan berdiri dan menarik Sun Er, bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Yang terakhir tampaknya samar-samar merasakan sesuatu ketika Xiao Yan menariknya, wajah cantiknya segera berubah saat dia buru-buru mendorong Xiao Yan ke hutan, mulutnya dengan cemas berbicara, "Xiao Yan GG, cepat pergi dan sembunyi. Jangan keluar apapun yang terjadi." "Apa itu? Apakah orang-orang itu mengejarmu?" Xiao Yan meraih tangan halus Sun Er dan berbicara dengan ekspresi tenggelam. Tatapan Sun Er menyapu cakrawala utara yang jauh, dia merasakan aura yang dengan cepat bergegas, dan tangannya yang halus dengan cepat menekan tubuh Xiao Yan. Dia meludah dengan paksa dan angin lembut mendorong Xiao Yan ke dalam hutan. Pada saat yang sama, dia menginstruksikan, "Xiao Yan GG, tekan auramu dan jangan biarkan mereka menemukanmu." Ekspresi Xiao Yan terus berubah setelah didorong oleh Sun Er ke hutan, dia tidak mengerti mengapa Sun Er tiba-tiba menjadi cemas. "Siapakah orang-orang ini?" Tinju Xiao Yan perlahan mengencang saat tatapannya mengikuti Sun Er, dan beralih ke cakrawala utara. Kemarahan yang tidak biasa diam-diam meningkat di dalam hatinya. Sekelompok besar suara angin deras muncul dari langit tidak lama setelah Xiao Yan didorong ke hutan, akhirnya, lebih dari 10 titik hitam yang sangat kecil muncul di ufuk utara. Rute titik-titik hitam ini sangat jelas, mereka langsung bergegas ke tempat Sun Er berada. Saat suara angin deras yang tajam menjadi lebih kuat, kecepatan titik hitam menjadi lebih cepat, akhirnya, mereka muncul dalam batas yang terlihat. Tatapan Xiao Yan melewati celah di antara daun pohon dan menyaksikan 10 plus bintik hitam dalam pandangannya. Syok segera muncul di wajah Xiao Yan, bintik-bintik hitam itu bukanlah sosok manusia. Tetapi lebih dari 10 magical beast yang benar-benar hitam dengan tanduk berwarna perak di kepala mereka yang panjangnya lebih dari 1 kaki, klakson dipenuhi dengan garis-garis aneh, dan suara menggelegar yang liar keluar dari sana. Ada 4 sayap besar yang tumbuh di belakang magical beast, angin liar menderu-deru dan bersiul dari langit saat sayap-sayap dikepakkan, menekan hutan hingga sedikit lebih rendah. Xiao Yan belum pernah melihat atau mendengar tentang magical beast asing ini, namun, ini tidak menghalangi dia dari perasaan tertegun di hatinya, ini karena dia merasakan aura yang sangat ganas dari magical beast ini. Jelas, magical beast ini bukan hanya magical beast transportasi biasa, tetapi sejenis binatang tempur terbang. Binatang terbang jarang ditemukan di dalam dan dari dirinya sendiri. Binatang terbang yang digunakan dalam pertempuran bahkan lebih langka, hanya faksi yang sangat besar yang memiliki modal untuk membiakkan dan menjinakkan mereka. Tatapan Xiao Yan beralih dari binatang bertanduk 4 bersayap ini sebelum akhirnya berhenti di punggung mereka yang sangat besar. Xiao Yan sekali lagi terkejut, dia melihat bahwa ada sesosok manusia berdiri di punggung masing-masing hewan bertanduk 4 bersayap. Orang-orang ini mengenakan jubah ungu hitam di tubuh mereka dan menunjukkan wajah tanpa ekspresi. Saat tatapan mereka sedikit bergeser, mereka tampak seperti pancaran pedang tajam yang menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Xiao Yan agak terkejut saat menyadari bahwa aura dari semua 10 sosok manusia ini seperti danau yang dalam di mana orang tidak dapat melihat dasarnya. Situasi semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan Xiao Yan dari para sesepuh di Akademi Dalam. 10 hewan besar bertanduk 4 bersayap mengepakkan sayap mereka sebelum akhirnya berhenti di ngarai gunung. Banyak pandangan menyapu ke arah wanita muda berpakaian hijau yang berdiri di rerumputan. "Keke, Sun Er Xiao Jie, aku akhirnya menemukanmu." Binatang bertanduk 4 bersayap terdepan turun perlahan. Di atasnya ada seorang pria yang berbicara sambil tertawa kepada Sun Er. Pria ini tidak dianggap sangat tua, dari penampilannya.
Dia tampak berusia sekitar 24 hingga 25 tahun, penampilannya sangat tampan dan santai dan bisa dibandingkan dengan Lin Xiuya. Jubah ungu hitam di tubuhnya menyebabkan dia memiliki aura stabil tambahan dibandingkan dengan Lin Xiuya. Yang terpenting, pria ini tampaknya adalah pemimpin grup ini karena posisi 9 orang lainnya berdiri jelas di belakangnya. Detail kecil dan tidak penting seperti itu adalah yang terbaik dalam mengungkap perbedaan status. Saya adalah wakil komandan baru dari Black Submerged Army, Ling Quan. Saya telah diperintahkan oleh pemimpin klan untuk membawa Xiao Jie kembali. Pria yang menyebut dirinya Ling Quan berdiri di atas binatang bertanduk 4 bersayap saat dia menangkupkan tangannya ke arah Sun Er, dan berbicara dengan hormat kepada Sun Er. Saya telah mengatakan bahwa saya akan kembali sendiri, mengapa kalian semua harus bergegas dari jarak yang begitu jauh? Kedatangan Ling Quan yang tiba-tiba dan yang lainnya menyebabkan ekspresi Sun Er menjadi dingin, oleh karena itu, kata-katanya juga mengandung rasa dingin saat dia berbicara. Kepala klan telah memberikan instruksi karena kami hanya bisa mematuhinya. Ling Quan tersenyum tipis, dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika matanya tiba-tiba mengeras, tatapannya langsung mengarah ke hutan saat dia berbicara dengan suara yang dalam, siapa yang menguping? Kata-kata Ling Quan baru saja terdengar ketika ekspresi 9 sosok manusia yang diam-diam berdiri di punggung binatang bertanduk 4 bersayap itu langsung berubah menjadi dingin. Dalam sekejap, tubuh 9 sosok manusia itu melintas ke dalam hutan, gelombang suara tabrakan rendah dan dalam segera muncul. Berhenti. Wajah cantik Sun Er berubah saat dia berteriak dengan tegas. Saat suara keras Sun Er terdengar, sosok manusia tiba-tiba keluar dari hutan. Akhirnya, dia mengepakkan sayapnya dan berhenti di udara sebelum akhirnya perlahan mendarat di samping Sun Er. Dia adalah Xiao Yan yang pakaiannya agak tidak rapi. Xiao, kamu baik-baik saja. Wajah cantik Sun Er tampak cemas saat melihat napas Xiao Yan yang agak terengah-engah. Bentuk sapaannya yang biasa baru saja akan diteriakkan ketika dia menjadi berhati-hati. Segera, dia memaksa dirinya untuk menjadi tenang saat dia bertanya. Xiao Yan sedikit mengernyit karena perubahan Sun Er ini. Dia bertanya, apa yang terjadi? Setelah Xiao Yan keluar dari hutan, 9 sosok manusia itu juga tampak seperti satu tubuh saat mereka keluar bersama. Akhirnya, mendarat di belakang Ling Quan, tatapan mereka seperti pisau tajam yang dikunci dengan kuat ke Xiao Yan. Perubahan ekspresi di wajah Sun Er tidak luput dari perhatian Ling Quan, mata yang terakhir sedikit menyipit saat dia segera menoleh untuk melihat Xiao Yan yang telah muncul. Dia sedikit terkejut saat melihat wajah itu, jarinya dengan lembut mengetuk dahinya saat dia tiba-tiba berbicara dengan setengah tersenyum. Jika tebakanku benar, ini seharusnya Tuan Muda Xiao Yan yang pernah menjadi sampah klan Xiao. Aku telah melihat gambarmu. Kamu siapa? Wajah Xiao Yan sedalam air saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Wakil Komandan Tentara Terendam Hitam. Namun, tidak ada gunanya memberitahu Anda hal ini. Anda, atau mungkin saya harus mengatakan klan Xiao, tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan kontak dengan level seperti itu. Ling Quan tersenyum saat menjawab, suaranya berisi penghinaan yang sangat langsung. Dia sudah lama mendengar berita tentang klan Xiao yang hampir dimusnahkan. Klan Xiao saat ini telah benar-benar menolak, dalam hal apakah mereka memiliki kebesaran yang mereka miliki saat itu. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi gelap, dingin setelah mendengar penghinaan yang disampaikan kata-kata Ling Quan terhadap klan Xiao. Tangannya juga perlahan meraih penguasa Suan berat. Ling Quan, tutup mulutmu. Klan Xiao dan klan kami memiliki perjanjian aliansi, bagaimana kami bisa membiarkan Anda membuka mulut untuk menghina mereka? Sun Er berteriak tegas ke arah Ling Quan, hatinya menjadi cemas saat dia merasakan ekspresi Xiao Yan menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Xiao Jie, kamu tidak perlu marah. Hanya saja saya sedikit belak-belakan. Ling Quan tersenyum, dia mengubah kata-katanya hanya untuk tiba-tiba berkata, namun, kepala klan menginstruksikan saya sebelum perjalanan saya bahwa saya harus menanyakan tentang lokasi kunci dari klan Xiao jika saya bertemu Tuan Muda Xiao Yan. Ketika dia berbicara sampai saat ini, Ling Quan tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Muda Xiao Yan dapat memberitahu saya? Hati Sun Er bergetar ketika dia mendengar ini, takut Xiao Yan akan mengungkapkan beberapa jejak. Dia baru saja akan menyela ketika Xiao Yan di sampingnya mengerutkan alisnya dan bertanya dengan ragu,
Ling Kuan mengerutkan kening saat dia melihat ekspresi ragu Xiao Yan. Dia diam-diam berbicara di dalam hatinya, jangan bilang dia tidak tahu. Sekarang klan Xiao telah hancur, tidak ada yang tahu apakah Hall of Souls telah merebut kuncinya, akan merepotkan jika mereka sudah mendapatkannya. Aku belum mendapatkan kabar apapun tentang kunci itu setelah tinggal di klan Xiao selama bertahun-tahun. Bukankah kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa mendapatkannya dengan mudah? Sun Er menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Saya hanya bertanya secara acak. Tujuan utama perjalanan saya ke sini adalah untuk membawa kembali nona muda. Hal-hal lain hanyalah cabang. Ling Kuan tersenyum dan segera membungkuk pada Sun Er dan berkata, "Nona muda, tolong. Kepala klan benar-benar merindukanmu." Sun Er mengerutkan alisnya, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan baru saja akan menggerakkan kakinya saat Xiao Yan di samping meraih tangannya, dia bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu akan pergi?" Xiao Yan GG, saya telah meninggalkan klan selama bertahun-tahun dan telah menunda waktu kepulangan saya beberapa kali ini, tampaknya saya tidak bisa mendorongnya kembali. Xiao Yan GG, ingat kata-kata yang saya ucapkan sebelumnya, Anda tidak boleh mengungkapkan berita bahwa Tusi Ancient Gods Jade ada di tangan Anda. Di masa depan, Anda juga akan tahu siapa sebenarnya faksi di belakang Sun Er, namun, Xiao Yan GG tidak boleh datang dan mencari Sun Er sebelum Anda memiliki kekuatan untuk melindungi batu Gyoku no, kalau tidak, beberapa orang di klan pasti akan menahanmu di sana. Batu Gyoku no di tanganmu memiliki implikasi yang terlalu besar. Sun Er menundukkan kepalanya sedikit sementara bibirnya bergerak dengan lembut, kelembutan yang membawa suara memohon ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak stabil, tangan yang memegang lengan Sun Er bergetar sedikit. Xiao Yan GG, Sun Er akan menunggumu. Saya akan menunggu sampai Anda menjadi ahli yang memandang rendah semua orang. Sun Er selalu percaya bahwa Anda akan berdiri di puncak benua. Pada saat itu, klan Xiao yang ditolak akan sekali lagi berdiri di benua karena kamu. Lengan Xiao Yan bergetar berulang kali, emosinya menjadi kacau karena kata-kata Sun Er, meskipun dia bukan lagi pemuda impulsif seperti dulu setelah pengalaman yang dibawanya selama bertahun-tahun ini, mengalami perpisahan seperti ini setelah mengalami pergolakan klannya benar-benar membuatnya merasa tidak bisa menerima keadaan. Selain itu, hanya pada saat perpisahan ini dia dengan jelas menyadari beban seperti apa yang dimiliki wanita muda di depannya di dalam hatinya. Tuan muda Xiao Yan, inilah misi kami, oleh karena itu, lepaskan Xiao Jie kami. Ekspresi di mata Ling Kuan perlahan menjadi dingin saat dia melihat Xiao Yan yang memegang lengan Sun Er, namun, wajahnya masih membawa senyuman yang hangat dan menginspirasi. Xiao Yan benar-benar mengabaikan kata-kata Ling Kuan. Tatapannya menatap tajam ke arah Sun Er, sesaat kemudian, dia akhirnya perlahan melepaskan lengannya di bawah tatapan jahat Ling Kuan, namun, saat Xiao Yan hendak melepaskan lengan Sun Er, tangannya tiba-tiba terulur dan membulatkan pinggang yang lembut dan lembut itu, dia dengan kasar menariknya ke dalam pelukan dan kepalanya terkubur di rambut hitam Sun Er yang mengeluarkan aroma bersih yang samar. Dia bergumam, "Sun Er, tunggu aku akan pergi dan mencarimu. Saya tidak peduli seberapa besar atau menakutkan faksi di belakang Anda, kau milikku. Jika saya perlu menghubungi Dozun agar faksi melihat langsung ke saya akan berusaha untuk menjadi Dozun. Jika Dozun tidak mau, maka Doseng. Jika Doseng tidak mau, maka Dodi." Nenek moyang klan Xiao bisa mencapai ketinggian itu saat itu, aku, Xiao Yan, pasti juga bisa. Bagian belakang gigi Sun Er menggigit bibir bawahnya, pupilnya yang seperti permata berkedip sedikit. "Bodoh, jika kamu benar-benar ingin mencapai Dodi, kamu dapat memilih gadis manapun yang kamu inginkan di benua itu." Senyum di wajah Ling Kuan akhirnya ditarik sedikit saat dia melihat Xiao Yan dengan berani menarik Sun Er ke dalam pelukan, matanya gelap dan sedingin bilah pisau saat mereka berhenti di tubuh Xiao Yan. Dia perlahan mengencangkan tinjunya, api seperti zat samar menyembur keluar dari tinjunya. Sun Er dengan paksa melarikan diri dari pelukan Xiao Yan setelah muncul merasakan fluktuasi energi alam. Dia dengan cepat berbicara dengan suara lembut di samping telinganya, "Ingat apa yang telah saya katakan. Setidaknya, jangan berhubungan dengan klan saya sebelum Anda mencapai Dozong." Begitu dia mengatakan ini, Sun Er berbalik dan jari kakinya menekan dengan lembut ke tanah.
tubuhnya melayang ke udara sebelum bahunya bergetar sedikit, sepasang sayap Doki berwarna emas cemerlang muncul di punggungnya, sepasang sayap mengepak dan dia mendarat di salah satu binatang bertanduk 4 bersayap, akhirnya, dia dibawa oleh yang terakhir di bawah angin kencang, dan terbang menuju cakrawala yang jauh. 9 sosok manusia di belakang Ling Kuan juga dengan cepat melintas ke binatang bertanduk 4 bersayap sebelum akhirnya menyusul dengan cara seperti kilat dan dengan tegas melindunginya di tengah-tengah mereka. Hati Xiaoyan memiliki perasaan yang sunyi saat tatapannya dengan tegas menatap binatang bertanduk 4 bersayap yang secara bertahap menjadi jauh, dia mengalihkan pandangannya sebelum akhirnya berhenti di tubuh Ling Kuan yang masih berdiri di tempat yang sama, dia berbicara dengan lemah, bukankah wakil komandan Ling Kuan akan pergi? Saya tidak terburu-buru, Ling Kuan tersenyum, senyumnya berangsur-angsur menjadi dingin saat tatapannya menatap Xiaoyan dengan cara yang gelap dan dingin. Dia dengan dingin tertawa, hanya saja aku ingin memberitahumu tentang sesuatu. Dengan prestasimu dan latar belakang klan Xiao yang telah menjadi seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Kamu tidak cukup baik untuk Xiao Jie, saya akan memberitahu Anda dengan jujur, kepala klan sudah menduga bahwa Xiao Jie mungkin memiliki perasaan terhadap Anda, oleh karena itu, dia telah menugaskan saya untuk menyampaikan beberapa kata kepada Anda, lupakan Xiao Jie. Yang terbaik adalah Anda memperlakukan masalah masa lalu itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Xiao Jie memiliki posisi yang sangat penting dalam klan. Hanya orang yang benar-benar kuat di benua yang cukup baik untuknya, kamu tidak layak. Wajah Ling Kuan mengandung penghinaan yang keras selama 3 kata terakhir itu. Sun Er dicari oleh semua jenius di klan, dia secara alami termasuk di antara mereka. Namun ketika dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berani menarik Sun Er ke pelukan sebelumnya, kemungkinan dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan membunuh Xiao Yan di tempat jika dia tidak diperhitungkan oleh kehadiran Sun Er. Sekarang setelah dia menyampaikan pesan, dia secara alami perlu menggali dan mengejek semua yang dia bisa, menurut anggapannya, secara alami akan menjadi hasil yang paling memuaskan jika dia bisa menggunakan kata-kata untuk menghancurkan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan di depannya tiba-tiba tenang setelah kata-katanya terdengar, pupil hitamnya yang acuh tak acuh menatap Ling Kuan, sesaat kemudian, dia tertawa pelan, menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan terserah kamu untuk mencari kesalahan apakah aku cukup baik, lagi pula, kamu harus cemburu padaku, kan? Kekejaman di wajah Ling Kuan perlahan-lahan ditarik saat dia melihat Xiao Yan dengan cara yang suram, apakah kamu mencari kematian? Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong ini karena Xiao Jie melindungi Anda, jika aku ingin membunuhmu, itu seperti menghancurkan semut. Xiao Yan dengan acuh tak acuh mempelajari Ling Kuan yang wajahnya menyembunyikan niat membunuh, cara yang tidak memiliki rasa takut sedikit pun menyebabkan niat membunuh di dalam hati Ling Kuan menggeliat berulang kali, dia benci orang seperti semut yang menunjukkan sikap acuh tak acuh ini. Saat niat membunuh Ling Kuan perlahan menyebar, suara samar tua tiba-tiba terdengar di padang rumput, wakil komandan, membiarkan kalian semua memasuki akademi dalam sudah merupakan tindakan toleransi yang besar, sekarang kamu benar-benar berpikir untuk bertindak melawan siswa akademi kita. Sosok hitam aneh muncul di udara saat suara tua itu terdengar, itu mengejutkan penatua pertama Suqian. Niat membunuh di tubuh Ling Kuan dengan cepat ditarik ketika dia melihat Suqian muncul. Dia menangkupkan tangannya ke arah yang pertama dan tertawa, apa yang dikatakan penatua pertama, saya hanya melakukan percakapan dari hati ke hati dengan Tuan Muda Xiao Yan. Baiklah, jangan bertele-tele di depanku, saya telah memberikan wajah terhebat untuk klan Anda dengan mengizinkan Anda untuk datang dan mencari seseorang, kamu harus segera pergi sekarang setelah, kamu menemukannya, Suqian mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ling Kuan tersenyum ketika dia mendengar Suqian memberi perintah untuk mengusirnya. Tetapi tidak membalas, dia membungkukkan tubuhnya sedikit ke arah yang pertama sebelum sekali lagi berbalik ke arah Xiao Yan, dia memberikan senyuman dangkal dan berkata, sepertinya kamu belum menyerah, baiklah, jika Anda memiliki kemampuan di masa depan, Anda bisa datang untuk mencari nona muda Xiao Jie di klan kapan saja, pada saat itu, wakil komandan ini akan membiarkan Anda menyaksikan celah sebenarnya di antara kami. Bahu Ling Kuan gemetar saat mengatakan ini. Sepasang sayap Doki merah tua ditembakkan, sepasang sayap mengepak sedikit sebelum tubuhnya dengan cepat naik ke udara,
dia akhirnya terbang seperti kilat ke cakrawala, menghilang dari tepi langit dalam waktu singkat. Tubuh Suqian perlahan turun saat dia melihat Ling Kuan pergi, dia mendarat di samping Xiao Yan dan menepuk pundaknya, dia menghela nafas, anak kecil, jangan biarkan orang itu memukulmu, jika tidak, Anda akan benar-benar menyelaraskan diri Anda dengan niatnya. Klan mereka sedikit berbeda dari orang biasa, mereka diberkati saat berlatih, jika seseorang benar-benar mendiskusikan tentang melatih bakat, dia tidak akan bisa menandingi Anda. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk dengan tenang, dia berbicara dengan lembut, jika dia benar-benar berakting sekarang, aku akan membiarkan dia meninggalkan sesuatu bahkan jika aku harus berjuang habis-habisan sampai akhirnya aku terluka parah. Suqian sedikit terkejut dia mendengar kata-kata Xiao Yan yang diucapkan lembut itu. Dia jelas tahu bahwa yang pertama tidak hanya mencoba menjadi berani, dia mengangguk dan tersenyum ketika dia berkata, saya percaya bahwa tidak mengherankan bagi seseorang yang dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalikkan Misty Cloud Sekte, memiliki kemampuan ini. Baiklah, teman kecil, besok adalah waktu untuk memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, untuk menerima pemurnian tubuh seseorang dengan api hati. Jika Anda mampu menahannya, itu akan membuka jalan bagi kemajuan ke kelas Douwang. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, hanya dengan menjadi orang yang benar-benar kuat, kamu bisa pergi ke klan itu dan mencari pacar kecilmu. Suqian menepuk bahu Xiao Yan dan menghibur. Dia segera membalikkan tubuhnya dan berjalan perlahan menuju hutan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, dia menatap punggung Suqian yang menghilang di dalam hutan, baru kemudian dia berbalik dan mengarahkan pandangannya ke arah cakrawala utara yang jauh. Dia bergumam, Sun Er tunggu aku. Selain itu, tinju Xiao Yan perlahan terulur dari lengan bajunya, tetesan darah merembes keluar dari celah di antara jari-jarinya, kekejaman dan penghinaan terhadap Ling Kuan dari sebelumnya tidak berdampak pada Xiao Yan. Ling Qian benar aku akan mengingat hutang dan penghinaan ini. Xiao Yan secara kebetulan bertemu dengan Wu Hao dan Hu Jie saat dia kembali ke Punch Gate, keduanya melihat wajah suram mantan dan saling memandang, mereka tidak mengerti siapa yang telah membuat marah orang yang wajahnya selalu membawa senyuman. Tatapan mereka melayang ke punggung Xiao Yan, Hu Jie tampaknya telah menemukan sesuatu saat dia tanpa sadar bertanya dengan suara lembut, di mana Sun Er? Xiao Yan perlahan menghela nafas dan menjawab, dia pergi. Kiri. Wu Hao dan Hu Jie langsung tercengang saat mendengar ini, wajah mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan, kemana dia pergi? Kapan dia akan kembali? Dia telah kembali ke klannya, sepertinya dia tidak akan kembali lagi di masa depan. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di pintu masuk utama dan berbicara dengan suara samar, dia segera mendorong pintu dan masuk, setelah itu, pintu berbunyi, bang, dan ditutup rapat. Wu Hao dan Hu Jie menatap kosong ke pintu masuk utama yang tertutup rapat, beberapa saat kemudian sebelum mereka menghela nafas dengan cara yang agak menyedihkan, setelah bergaul begitu lama, hampir semua orang di dalam Punch Gate tidak memiliki apa-apa selain harga diri dan rasa hormat terhadap wanita muda yang selalu membawa kelembutan dan senyuman. Wajar jika hati mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang kurang sekarang setelah mereka mendengar dia pergi. Sepertinya emosi dari sejumlah besar anggota Punch Gate akan jatuh jika berita ini dirilis. Hu Jie menghela nafas. Wu Hao mengangguk dengan senyum pahit, dia berbicara dengan lembut, tidak heran aku terus merasa bahwa Sun Er agak aneh akhir-akhir ini. Dia sebenarnya akan pergi. Sepertinya Xiao Yan tidak merasa baik di hatinya. Wu Jie tanpa daya merentangkan tangannya, dia segera berbalik, berjalan keluar, dan berbicara, lupakan, saya tidak akan mengganggunya dan membiarkan dia sendirian. Wu Hao mengangguk dan mengikutinya dengan semangat rendah. Kamar kecil yang berisi aroma lembut yang samar masih memiliki sisa aroma wanita muda itu, tubuh Xiao Yan terbaring di tempat tidur empuk dan perlahan menutup matanya, kerutan dan senyum bergerak dari wanita muda itu di dalam pikirannya seperti pisau yang menebasnya, dia menanamkannya secara mendalam ke dalam ingatannya. Dia tidak pernah mengalami perasaan ini saat keindahan itu ada, hanya sekarang setelah sosok wangi itu pergi jauh, perasaan ini naik dari kedalaman ingatannya yang paling dalam, itu seperti kekacauan total yang tertinggal di sekitar hatinya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, dia tahu bahwa sosoknya kemungkinan akan menemaninya selama sisa hidupnya. Aku akan mencarimu,
Tangan Xiaoyan yang memegang selimut menegang perlahan saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri di dalam ruangan. Akademi dalam yang tenang selama beberapa waktu sekali lagi menjadi hidup keesokan harinya. Ini karena hari ini adalah hari di mana 10 ahli teratas di peringkat kuat dapat memasuki menara penyulingan ki langit yang berkobar untuk menerima api jantung esensi dan memperbaiki tubuh mereka. Semua orang di Akademi Dalam dengan jelas tahu bahwa selama seseorang berhasil menahan kehalusan tubuhnya, itu pada dasarnya akan membuka jalan bagi seseorang untuk maju ke Dowang di masa depan. Kesempatan seperti itu, yang dapat ditemui tetapi tidak dapat diharapkan, cukup untuk membuat siapapun menginginkannya dan merasa iri. Sekelompok besar anggota dari Punch Gate berkerumun di depan paviliun rumah kecil di dalam Punch Gate. Mereka mengamati pintu yang tertutup rapat dan mengeluarkan bisikan pribadi yang lembut. Bergerak, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba mengeluarkan suara kecil. Semua percakapan pribadi segera berhenti. Banyak tatapan yang menatap ke pintu mengandung panas yang berapi-api dan rasa hormat. Seorang pria muda berjubah hitam perlahan berjalan keluar di bawah semua tatapan panas. Wajah yang tampak hangat itu menyebabkan semua anggota Punch Gate dibangkitkan dengan kekuatan dan semangat. Sebagai pemimpin sebenarnya dari Punch Gate, saat ini, setiap tindakan Xiaoyan akan mempengaruhi roh dari seluruh Punch Gate. Selama Xiaoyan tidak dikalahkan, tidak peduli lawan macam apa yang dia temui, anggota Punch Gate tidak akan pernah mengakhiri semangat juang dan kepercayaan diri. Wu Hao dan Hu Jia diam-diam menghela nafas lega saat mereka melihat Xiaoyan memulihkan ekspresi aslinya. Jika dia masih bertingkah sepi dan suram seperti kemarin dalam situasi seperti itu, sepertinya dia akan menyebabkan emosi semua orang yang hadir jatuh. Tatapan Xiaoyan melihat ke sekeliling. Setiap kali pandangannya tertuju ke area tertentu, anggota Punch Gate tanpa sadar akan mengangkat kepala dan mengangkat dada mereka. Tatapan mereka sangat panas dan bersemangat. Xiaoyan tersenyum sedikit sambil perlahan mengangkat tangannya. Itu segera jatuh saat suaranya berbicara singkat, "Ayo pergi." Setelah mengatakan ini, langkah kaki Xiaoyan memimpin saat mereka berjalan keluar dari Punch Gate. Sekelompok besar anggota Punch Gate berbaris maju dan mengikuti di belakangnya. Dengan kelompok besar yang bergerak, keributan yang mereka timbulkan cukup besar. Banyak tatapan melesat dan ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam memimpin, mereka menyadari penyebabnya dan mengikuti di belakang anggota Punch Gate yang bangga dengan wajah penuh iri. Karena penjualan pil obat, gerbang Pan saat ini benar-benar memonopoli seluruh pasar pil obat Akademi Dalam. Bahkan, geng obat itu merasa semakin sulit untuk bersaing dengan gerbang Pan. Mengikuti peningkatan kekuatan yang terakhir, energi api yang melimpah telah menyebabkan sistem penghargaan dan hukuman energi api, khusus di dalam gerbang Pan, menjadi semakin sempurna. Oleh karena itu, bahkan beberapa siswa dalam Akademi Dalam yang sudah lama masuk menjadi iri dengan perlakuan yang diterima anggota Punch Gate. Sekelompok besar orang berbaris maju dengan cara yang perkasa dan langsung menuju ke menara pemurnian ki langit yang berkobar. Mereka bertemu dengan beberapa faksi lain di sepanjang jalan. Namun, momentum dan aura mereka tidak diragukan lagi jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Punch Gate, meskipun sebagian besar pemimpin dari faksi lain adalah ahli dalam 10 besar peringkat kuat. Mereka tidak berani menunjukkan kebanggaan di depan Xiaoyan. Keberadaan khusus ini yang bahkan bisa mengalahkan Liu Qing ke titik di mana terakhir terluka parah. Bagaimanapun, mereka jelas mengerti bahwa jika Xiaoyan dan Liu Qing tidak bertarung sampai mereka berdua terluka parah, kemungkinan mereka berdua akan menjadi pesaing terbesar untuk 3 tempat teratas. Kelompok Xiaoyan dan Lin Xiuya, yang sama-sama bergegas melakukan kontak saat mereka akan mencapai menara penyulingan ki langit yang berkobar. Kedua kelompok tersebut dikejutkan saat bertemu sebelum langsung saling sapa. Tatapan Xiaoyan menyapu sekelompok hanya 20 orang lebih di belakang Lin Xiuya saat mereka saling menyapa. Hatinya mengeluarkan pujian yang tenang. Meskipun jumlah orang dalam kelompok ini tidak sebanyak Punch Gate, semua aura mereka disembunyikan sementara cahaya di mata mereka berkedip sesekali. Dari aglomerasi aura di seluruh tubuh mereka, sebagian besar kekuatan mereka seharusnya berada di sekitar bintang Dowling. Saya pikir ini adalah gigi serigala yang terkenal di Akademi Dalam. Tidak banyak orang tetapi masing-masing dari mereka bisa melawan 10 ini adalah elit sejati. Sementara Xiaoyan mengamati gigi serigala di belakang Lin Xiuya,
tatapan yang terakhir juga sebagian mengarah ke sisi Xiao Yan, namun, dia tidak melihat sosok yang telah tertanam dalam di benaknya, kekecewaan segera melintas di matanya, dia dengan cepat terlibat dalam obrolan dengan Xiao Yan saat mereka dengan cepat berjalan menuju puncak menara, yang muncul di ujung pandangan mereka. Tempat itu sudah ramai oleh sejumlah besar orang pada saat kelompok Xiao Yan tiba. Karena 10 besar, peringkat kuat, akan memasuki bagian bawah menara, Akademi Dalam telah melarang siswa yang tersisa untuk masuk, meskipun tindakan ini menyebabkan semua orang mengeluh, mereka juga tahu bahwa ini adalah aturan yang dibuat beberapa generasi yang lalu, dan mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Munculnya kelompok besar Xiao Yan langsung menarik perhatian dari mana-mana. Xiao Yan, yang memiliki reputasi dan prestise saat ini yang tidak kalah dengan Lin Xiuya, secara alami langsung dikenali oleh semua orang. Segera, berbagai suara terdengar di kerumunan. Xiao Yan mengabaikan suara-suara ini, kelompoknya mengandalkan jumlah mereka yang besar, dan dia seperti pisau tajam yang dimasukkan ke dalam kelompok, memisahkan mereka. Akhirnya, mereka menyombongkan diri menuju tanah kosong tepat di luar pintu masuk utama, menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Ada area luas di ruang kosong di depan pintu masuk utama, namun, area semacam ini disediakan untuk penggunaan golongan itu dengan kekuatan yang cukup besar. Gerbang Pan, saat ini secara alami memiliki kualifikasi seperti itu, oleh karena itu, kelompok itu tidak terlihat seperti mereka mencari tempat yang bagus sebelum duduk dengan kaki bersilang. Xiao Yan memperhatikan sekelompok orang yang meremas di belakangnya dan tanpa sadar menghembuskan napas. Lebih dari setengah tahun yang lalu, dia juga hanya memiliki kualifikasi untuk berdiri di luar dan menyaksikan faksi-faksi itu menempati posisi terbaik dengan rasa iri. Tidak disangka posisinya saat ini telah ditukar. Hei, Liu Qing juga ada di sini. Tubuh Lin Xiuya tiba-tiba melintas ke sisi Xiao Yan dan duduk sebelum melengkungkan bibirnya ke satu arah saat dia berbicara. Xiao Yan kaget saat mendengar ini, tatapannya juga mengarah ke arah yang sama dengan Lin Xiuya dan dia memang melihat keributan tiba-tiba terjadi di dalam kerumunan. Setelah itu, sekelompok orang dengan aura sombong menerobos ke arah mereka sebelum bergegas menuju ke pintu masuk utama. Pemimpin kelompok itu adalah Liu Qing yang membawa tombak pembelah gunung di punggungnya, di belakangnya adalah Liu Fei, Yao Sheng serta sekelompok pria yang sosoknya cukup kuat dan auranya tidak lebih lemah dari anggota Gigi Serigala, Lin Xiuya. Liu Qing merasakan sesuatu saat mata Xiao Yan terfokus pada yang pertama, memalingkan kepalanya sedikit, matanya bertabrakan dengan mata pria muda berjubah hitam yang duduk bersila di tanah. Empat mata saling memandang dan langkah kaki Liu Qing secara bertahap melambat, sebagai fokus dari seluruh tempat. Setiap tindakannya secara alami menarik perhatian semua orang, oleh karena itu, banyak tatapan sekali lagi diarahkan ke Xiao Yan. Percakapan pribadi di sekitarnya segera menjadi jauh lebih tenang setelah melihat dua lawan ini yang bisa digambarkan dengan ungkapan, musuh sering berpapasan. Liu Qing ragu sejenak di bawah fokus tatapan sekitarnya, namun, dia memimpin kelompoknya perlahan menuju tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada. Anggota Pans Gate di belakang Xiao Yan segera menjadi lebih tegang ketika mereka melihat sekelompok besar Liu Qing berkerumun. Setiap tatapan mereka mengungkapkan permusuhan, bahkan ada yang menghunus senjatanya. Tindakan kedua belah pihak ini segera menyebabkan suara-suara di sekitarnya menjadi sunyi sepenuhnya. Mereka mengamati kedua faksi yang sepertinya akan terlibat dalam pertarungan intens berskala besar. Langkah kaki Liu Qing berhenti pada jarak sekitar 10 meter dari anggota Pans Gate. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang besar dengan aura sombong menghentikan kaki mereka pada saat yang bersamaan. Suara langkah kaki yang teratur mendarat di tanah memancarkan ledakan yang dipenuhi dengan kehadiran yang mengesankan. Liu Qing membawa Liu Fei dan Yao Sheng saat dia perlahan berhenti di depan Xiao Yan. Tatapannya menatap tajam ke wajah pria muda yang tersenyum itu. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam, "Kamu sangat kuat, aku telah meremehkanmu." Xiao Yan tersenyum sambil menangkupkan tangannya ke arah Liu Qing dan berkata, "Saya hanya beruntung." "Keberuntungan tidak ada dalam pertarungan," Liu Qing berkata dengan lemah, tatapan panas mendidihnya segera beralih ke arah Xiao Yan saat dia berbicara, "Namun, aku memiliki satu lawan tambahan mulai sekarang, ini adalah hal yang sangat baik untuk saya. Aku akan datang dan mencarimu untuk berdebat jika ada waktu di masa depan."
Liu Qing tidak menunggu Xiao Yan menjawab setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan membawa semua orang untuk duduk di tempat yang tidak jauh, diam-diam menunggu pintu menara terbuka. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat Liu Qing dan yang lainnya, yang berbalik dan pergi. Orang ini sebenarnya cukup merepotkan. Ada beberapa orang lain yang bergegas setelah pengikut Liu Qing semuanya datang. Akhirnya, setelah hampir setengah jam, suara angin kencang tiba-tiba datang dari langit. Beberapa sosok tua muncul di luar pintu menara. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah tetua pertama, Su Qian. Sepertinya semua orang telah tiba. Dalam hal ini, saya tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Tatapan Su Qian melihat sekeliling. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya saat dia melambaikan tangannya. Pintu menara yang berat itu berderit sebelum terbuka perlahan. 11 orang dalam 10 besar, peringkat kuat, harus mengikutiku. Semua orang tidak diperbolehkan masuk hari ini. Jika tidak, Anda bisa lupa memasukkannya dalam setengah tahun ke depan. Su Qian berbicara dengan suara samar sebelum segera mengabaikan semua orang yang dikejutkan oleh hukuman berat ini sampai leher mereka menyusut. Dia segera berbalik dan berjalan menuju menara. Xiao Yan adalah orang pertama yang berdiri setelah melihat punggung Su Qian. Setelah itu, dia melangkah ke menara penyulingan Sky Qi yang berkobar di bawah banyak tatapan iri. Cahaya terang segera menjadi jauh lebih gelap setelah memasuki menara penyulingan Qi langit yang berkobar. Xiao Yan mengangkat pandangannya hanya untuk melihat Su Qian berhenti di tempat ini sepertinya sedang menunggu mereka. Su Qian tersenyum pada Xiao Yan ketika dia melihat bahwa yang terakhir adalah yang pertama masuk. Dia menatap ekspresi yang menunjukkan bahwa dia telah pulih ke dirinya yang sebelumnya dan menganggukkan kepalanya. Merasa senang, dia diam-diam memuji dalam hatinya. Anak kecil ini tidak hanya memiliki bakat yang luar biasa, tetapi karakternya juga sekuat ini. Bukan kebetulan dia memiliki begitu banyak prestasi. Lin Yan, Lin Xiuya, dan yang lainnya datang satu demi satu tidak lama setelah Xiao Yan masuk. 11 orang berhenti di depan Su Qian, selain Ziyan, yang memiliki wajah tidak sabar, yang lainnya tampak sedikit antusias. Hei, Xiao Yan, aku sudah makan semua barangku. Anda harus membantu saya memperbaiki beberapa saat kita meninggalkan tempat ini. Ziyan mengabaikan Su Qian saat dia melompat ke sisi Xiao Yan. Dia menarik lengan bajunya sambil mengayunkan ekor kuda poni ungu pucatnya dan bergumam, aku paling benci datang ke menara ini. Iya, Xiao Yan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia jelas tahu bahwa wujud asli Ziyan adalah magical beast, oleh karena itu, dia memiliki mentalitas yang menolak api. Apa yang disebut Essence Heart Flame tidak memiliki banyak dampak pemurnian padanya. Bagaimanapun, dia sudah maju ke kelas Dowang, tak ada gunanya membuka jalan lagi. Namun, itu lebih baik daripada tidak memiliki apa-apa. Mampu memurnikan tubuhnya sekali lagi secara gratis akan sedikit banyak memberikan manfaat untuknya. Karena itu, Ziyan tidak menentangnya. Meskipun dia memiliki karakter yang naif, dia masih bisa membedakan dengan jelas manfaatnya. Su Qian terbatuk pelan dan menatap Ziyan yang tidak peduli sama sekali. Dia segera mengalihkan pandangannya tanpa daya ke arah Xiao Yan dan yang lainnya saat dia berbicara dengan sikap tegas. Kalian semua harus mengikutiku sepanjang jalan, jangan berjalan sendiri. Anda tidak boleh berjalan sembarangan setelah mencapai beberapa tingkat terbawah menara. Jangan mengamati sekeliling Anda apapun jenis aktivitas yang terjadi. Jika tidak, saya akan mencabut kualifikasi Anda. Apakah kamu mengerti? Semua orang agak tercengang ketika mendengar ini, tetapi mereka masih menganggukkan kepala. Melihat bahwa semua orang menganggukkan kepala, Su Qian berbalik dan memimpin jalan di depan. Rute yang diambilnya pun berbeda dengan saat biasanya mereka menuruni menara. Sebagai gantinya, dia memasuki pintu logam yang dibobol Xiao Yan saat pertama kali memasuki menara. Hati Xiao Yan langsung melonjak saat dia melihat Su Qian mengambil rute ini. Dia jelas mengerti bahwa dalam kegelapan di balik pintu besi ini ada lubang yang sangat besar dan dalam. Selain itu, Valen Heart Flame, yang sebenarnya tersembunyi di lubang hitam gelap tanpa dasar ini. Xiao Yan mengadopsi emosi yang tidak biasa saat dia mengikuti Su Qian dan memasuki pintu logam yang dijaga ketat itu. Cahaya redup-redup melesat dari dinding, menyinari ruang yang sangat luas di belakang pintu besi hingga cukup kabur. Meskipun cahayanya kabur, itu tidak menghalangi Xiao Yan saat dia melihat lubang besar di tengah ruang yang sangat besar ini.
Beberapa orang lainnya juga dengan penasaran melihat sekeliling mereka. Tempat ini adalah suatu tempat yang bahkan Liu Qing dan Lin Xiuya masuki untuk pertama kalinya. Tatapan yang melihat sekeliling berhenti di lubang hitam yang dalam itu tidak lama kemudian, meskipun hati semua orang dipenuhi dengan keingintahuan, mereka tidak berani sembarangan keluar dari barisan dan pergi untuk memeriksanya ketika mereka mengingat instruksi Suqian sebelumnya. Tatapan Xiaoyan berhenti di lubang yang dalam dan gelap itu lama kemudian sebelum dia dengan paksa menarik pandangannya ke belakang, tatapannya sedikit diturunkan saat dia mengikuti Suqian di depannya. Rute yang dipimpin Suqian hanyalah di tepi interior yang luas ini, oleh karena itu, jaraknya cukup jauh dari tengah, meski begitu, Xiaoyan dan yang lainnya merasakan suhu yang sangat panas. Mereka berjalan di sepanjang tepi selama beberapa menit sebelum Suqian membawa semua orang ke dalam terowongan yang agak redup yang perlahan berputar ke bawah. Saat langkah Xiaoyan mengikuti tangga yang berulang kali berliku, dia bisa merasakan bahwa dia dan yang lainnya sedang menuju lebih dalam ke tingkat paling bawah dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Keamanan di tangga terowongan ini sangat ketat, dan cukup untuk membuat Xiaoyan dan yang lainnya merasa terkejut. Hampir setiap beberapa menit mereka menuruni tangga, seorang penjaga yang berdiri seperti patung akan muncul, disertai suasana redup di sekitarnya. Pengamanan ketat semacam ini menyebabkan beberapa orang diam-diam menelan ludah mereka. Jika mereka tidak terlalu percaya pada Akademi Dalam, kemungkinan beberapa dari mereka akan mencurigai Suqian membawa mereka ke tempat berbahaya. Sekelompok orang pada dasarnya tidak memiliki mood untuk bercakap-cakap dalam suasana yang menekan seperti ini. Selain suara Ziyan yang berulang kali bergumam kepada Xiaoyan, semua orang yang tersisa memiliki wajah tegang. Seluruh tangga hanya tampak memiliki suara nafas yang berat dan agak berantakan. Perjalanan di bawah atmosfer yang menekan ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum akhirnya dipecah oleh cahaya yang muncul di ujung terowongan yang redup. Kita sudah sampai. Suqian dengan cepat berjalan menuju akhir, suaranya yang lemah segera membuat semangat semua orang terbangun. Langkah kaki mereka menjadi lebih cepat sebelum akhirnya bergegas keluar dari terowongan. Langkah kaki semua orang keluar dari terowongan yang redup, cahaya intens yang menusuk mata menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya terbiasa menutup mata. Namun, mereka dengan cepat membukanya. Wajah mereka segera dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyapu sekeliling. Ini adalah ruang yang sangat luas dan kosong di dalam menara yang menempati area yang sangat luas. Sekilas, ini pada dasarnya lebih luas daripada level lain di atas, karena tempat ini tidak memiliki banyak ruang pelatihan. Rasanya kosong saat melihatnya sekilas. Tatapan Xiaoyan berpindah-pindah, sesaat kemudian, berhenti di area tengah. Ada lubang besar yang lebarnya kurang lebih puluhan meter di sana. Tatapannya perlahan bergeser ke atas dan mata Xiaoyan segera menyipit. Ada lubang yang sangat besar di langit-langit yang tingginya hampir 100 meter yang menghadap ke lubang yang dalam di bawah dengan sangat presisi. Jelas hampir setiap tingkat menara pemurnian Ki Langit yang berkobar ini memiliki lubang seperti itu dan lubang-lubang ini terhubung satu sama lain. Sepertinya di bagian terdalam ini seharusnya menjadi tempat api hati jatuh berada. Hanya saja aku tidak tahu level mana ini akan menjadi, Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Kalian semua harus mengikutiku. Tatapan Suqian melihat sekelilingnya, dia segera melambai ke Xiaoyan dan yang lainnya sebelum mengangkat kakinya dan berjalan ke area tengah. Tatapan Xiaoyan menjadi cerah saat melihat ini dan yang pertama mengikutinya. Saat dia mendekati lubang hitam di tengah, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan suhu aneh yang menutupi seluruh tubuhnya. Suqian masih lebih dari 20 meter dari lubang yang dalam ketika dia menghentikan langkahnya. Dia melambaikan tangannya dan dua sosok segera melintas dan muncul dari daerah yang tidak diketahui sebelum akhirnya berhenti sekitar 10 meter dari lubang. Tatapan Xiaoyan menatap kedua sosok itu. Kedua orang ini jelas juga merupakan sesepuh dari Akademi Dalam, namun, mereka tidak sering menampakkan diri di luar. Karenanya, bahkan dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Kalian semua, duduklah. Suqian menunjuk ke suatu tempat di tanah. Ada 11 platform batu giok yang dibuat khusus di sana. Sekilas, warnanya hijau giok. Xiaoyan dan 10 lainnya buru-buru mengikuti instruksinya setelah mendengar kata-katanya, masing-masing mencari platform batu giok sebelum duduk. Xiaoyan segera merasakan gelombang kesejukan samar merembes ke dalam dirinya saat pantatnya menyentuh platform batu giok.
saat dia duduk di tempat ini, tampaknya bahkan suhu panas dunia luar pun terisolasi. Suqian akhirnya membalikkan tubuhnya setelah melihat semua orang duduk di platform batu giok. Dia berbicara beberapa kata kepada dua sesepuh dengan suara lembut. Setelah itu, kedua sesepuh perlahan berjalan mendekati lubang yang dalam itu. Tangan mereka membentuk beberapa segel dengan cara seperti kilat sebelum mengeluarkan teriakan lembut dan dalam. Saat jeritan kedua orang itu jatuh, lingkungan kosong dari lubang yang dalam itu tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah itu, lapisan riak energi yang agak ilusi perlahan muncul di hadapan semua orang. Jadi tempat ini juga memiliki segel energi khusus, sepertinya akademi dalam ini memiliki pertahanan yang sangat ketat melawan api jantung yang jatuh. Xiao Yan berbicara dengan pemahaman yang tiba-tiba di dalam hatinya saat dia menyaksikan riak energi yang tampaknya ilusi, namun sangat kuat itu. Kedua sesepuh memberi isyarat dengan tangan mereka mengikuti permukaan penutup riak energi. Segera, cahaya berwarna putih yang seukuran kepala manusia perlahan keluar dari lubang yang dalam, akhirnya, merembes melalui riak energi sebelum digantung di tempat sekitar 2 meter dari tanah saat melayang naik turun. Cahaya-cahaya lain datang padam satu demi satu tidak lama setelah cahaya putih pucat pertama menghilang, sesaat kemudian ada total 11 kelompok cahaya muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya. Semua orang mengedipkan mata dan mengamati cahaya berwarna putih seperti telur ayam dengan ekspresi ragu. Suqian tersenyum tipis saat melihat kehilangan di wajah semua orang. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Segera, warna cahaya berwarna putih itu dengan cepat menjadi transparan. Akhirnya, itu mengungkapkan sesuatu di dalamnya di depan semua orang. Saat warnanya memucat, hal yang muncul di dalam cahaya itu, yang mengejutkan, apa yang tampak seperti nyala api tak terlihat yang masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Api ini melingkar dan naik di dalam masing-masing kelompok cahayanya sendiri, namun, semua suhu tampaknya telah diisolasi sepenuhnya oleh cahaya. Oleh karena itu, Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar tidak dapat merasakan panas sedikit pun. Ini adalah Essence Heart Flame. Suqian menatap api yang tak terlihat ini saat dia berbicara dengan lemah. Essence Heart Flame, semacam ini sangat sulit didapat. Setiap tahun, kami mengerahkan banyak upaya manusia untuk mendapatkan 3 hingga 4 kelompok. Selain itu, ini juga tergantung pada keberuntungan seseorang. Benda ini tidak banyak berguna bagi orang-orang dari kelas Douwang ke atas, namun, itu mampu membuka jalan bagi seseorang di bawah kelas Douwang untuk naik menjadi Douwang. Tentu saja, ada juga risiko yang cukup besar. Rasa sakit saat memurnikan tubuh seseorang sangat sulit untuk ditahan. Jika tidak hati-hati, tidak hanya akan gagal, tetapi nyala api juga akan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tubuh seseorang. Tetua pertama, pemurnian tubuh seseorang dengan Essence Heart Flame. Berapa tingkat keberhasilan tahun-tahun sebelumnya? Lin Yan mengangkat tangannya dan dengan hati-hati bertanya. Tingkat kegagalan setiap kelompok dari 10 besar, peringkat kuat, yang datang ke sini untuk menerima penyempurnaan tubuh cukup tinggi. Setiap kali, sekitar setengah orang gagal. Suqian menyebutkan dengan santai, namun, keringat dingin mulai muncul di dahi sebagian orang. Kemungkinan gagal 50% ini sepertinya sedikit tinggi, bukan? Kelas Douwang adalah garis penentu para ahli di benua itu. Anda semua yang berada di puncak kelas Dowling harus menyadari dengan jelas betapa sulitnya untuk maju ke kelas ini. Jika seseorang tidak memiliki cukup keberuntungan, mungkin bagi seseorang untuk berhenti di level ini selamanya. Suqian melirik Lin Xiuya, Liu Qing dan yang lainnya saat dia berbicara. Anda dapat memberitahu saya jika Anda tidak berani menerima kehalusan tubuh Anda. Essence Heart Flame, ini sangat langka dan berharga. Secara alami akan baik jika kita bisa menyelamatkannya. Suqian sembarangan berbicara. Semua orang saling berhadapan setelah mendengar ini, namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang penarikan. Seperti yang dikatakan Suqian, maju ke kelas Douwang terlalu sulit. Jika seseorang menyerah untuk mendapatkan kesempatan seperti itu, masa depan dengan penyesalan adalah. Karena tidak ada yang berbeda pendapat, kalian semua harus menutup mata dan menenggelamkan pikiran ke dalam tubuh. Jangan teralihkan. Kami akan campur tangan jika terjadi masalah. Suqian melambaikan tangannya ketika dia melihat tidak ada yang berbicara. 11 kelompok cahaya terbang menuju dahi semua orang. Akhirnya, mereka mengeluarkan ledakan dan pecah di depan mata semua orang.
yang menatap mereka dengan saksama. Api tak terlihat di dalamnya jatuh dan masuk ke semua orang dari puncak kepala semua orang. Saat kelompok api tak terlihat masuk ke dahi Xiao Yan dan yang lainnya, tubuh ke-11 dari mereka segera mulai bergetar melalui tingkat yang berbeda-beda. Segera setelah itu, wajah mereka mulai memerah sampai seperti bara api, bahkan ada benang kabut putih yang merembes dari kepala semua orang. Su Qian mengangguk sedikit ketika dia melihat wajah merah merona dari 11 dari mereka. Dia menginstruksikan kedua sesepuh, awasi mereka baik-baik, jangan biarkan kecelakaan terjadi. Kedua sesepuh membungkuk dan menerima perintah. Seorang tetua berjubah abu-abu di antara mereka menghela nafas. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang akan berhasil bertahan kali ini. Pemurnian tubuh seseorang dengan Heart Flame, ini jauh dari Heart Flames yang digunakan untuk berlatih dengan di beberapa level atas yang dapat dibandingkan. Jenis rasa sakit yang membakar ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan kekuatan mental yang hebat mungkin tidak memiliki keyakinan mutlak untuk dapat menanggungnya melalui semuanya. Su Qian berbicara dengan lemah. Tetua lainnya tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, hanya ada 4 di antara kelompok terakhir dari 10 besar di peringkat kuat yang berhasil bertahan melalui itu. 6 sisanya gagal dan bahkan berakhir dengan cedera internal yang serius. Mereka harus memulihkan diri selama 2-3 bulan sebelum sembuh total. Meskipun manfaat dari pemurnian tubuh seseorang dengan Heart Flame ini cukup untuk membuat orang iri, tidaklah mudah untuk menikmatinya. Mari kita lihat keberuntungan mereka sendiri, tidak apa-apa jika mereka gagal. Tetapi jika Heart Flame berhasil memurnikan tubuh mereka, itu dapat membuat mereka memiliki waktu yang sedikit lebih mudah untuk maju ke Do Wang di masa depan. Meskipun tidak dapat mencapai hasil langsung meningkatkan kekuatan mereka ke Do Wang. Kebanyakan dari mereka yang bisa masuk 10 besar, peringkat kuat, adalah mereka dengan bakat luar biasa. Selama itu bukan seseorang dengan keberuntungan yang sangat buruk, mereka pasti akan memiliki kesempatan untuk maju ke kelas Do Wang setelah menghabiskan 5 atau 10 tahun. Su Qian sembarangan berbicara. Tatapannya segera beralih ke lubang yang sangat besar dan dalam di belakangnya dan sedikit mengernyit saat dia berbicara. Bagaimana, Valen Heart Flame, baru-baru ini? Apakah ada aktivitas? Mendengar pertanyaan Su Qian, Elder berjubah abu-abu sebelumnya buru-buru berbicara. The Valen Heart Flame sangat sunyi selama periode waktu ini, bahkan mencapai titik di mana tidak sedikit pun aktivitas muncul. Jika bukan karena kami sedang menyurvei jejak aktivitasnya, kemungkinan besar kami akan mengira dia baru saja melarikan diri. Tidak ada kegiatan. Su Qian tidak hanya tidak senang ketika mendengar ini, tetapi wajahnya juga berangsur-angsur menjadi serius. Selama bertahun-tahun ini, Valen Heart Flame terus-menerus mencoba membuka segel. Bagaimana mungkin tiba-tiba tidak ada aktivitas? Seperti kata pepatah, kelainan biasanya disebabkan oleh setan. Apakah Valen Heart Flame sedang membuat sesuatu? Ekspresi Su Qian menjadi semakin serius saat pikiran ini berlama-lama di dalam hatinya. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana segelnya? Kami telah memanggil semua sesepuh di Akademi Dalam. Mengumpulkan 18 orang dan menghabiskan 5 hari untuk sepenuhnya memperbaiki semua segel yang mulai runtuh dari serangan di masa lalu. Penatua lainnya menatap ekspresi serius Su Qian dan tersenyum saat dia melanjutkan. Penatua pertama tidak perlu terlalu khawatir, bahkan jika lapisan pertama dari segel itu rusak secara tidak beruntung, masih ada segel yang secara pribadi ditempatkan oleh kepala sekolah di permukaan. Menara pemurnian ki langit yang berkobar ini cukup sulit bagi Valen Heart Flame ini untuk menerobosnya. Su Qian mengerutkan alisnya dan menegur, jangan meremehkan api hati yang jatuh. Ini sebuah api surgawi, diaglomerasi dari kekuatan alam yang paling merusak dalam waktu yang sangat lama. Kekuatannya bisa dikatakan menakutkan. Jika ada kecelakaan terjadi, seluruh akademi dalam ini akan langsung hancur. Harga seperti itu adalah sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh Akademi Jianan kami. Tetua itu agak malu karena ditegur oleh Su Qian. Tugaskan lebih banyak orang untuk memperhatikan Flame Heart Flame, lepaskan sinyal saat ada aktivitas apapun. Saya sudah memberitahu akademi luar, akan ada orang-orang yang terburu-buru saat ada yang salah dengan Valen Heart Flame. Su Qian berbicara dengan suara yang dalam. Iya Pak, kedua sesepuh buru-buru menanggapi dengan hormat saat mereka mendengar ini. Selain itu,
Anda harus lebih memperhatikan teman-teman kecil ini, jangan biarkan apapun terjadi, saya akan pergi ke tingkat terendah di bawah untuk menyelidiki situasinya. Tubuh Sukian bergerak saat kata-katanya terdengar, dia segera menghilang dari tempat ini dengan cara yang aneh, meninggalkan dua sesepuh yang saling memandang. Rasa sakit yang merembes keluar dari dalam tulangnya. Inilah yang dirasakan Xiao Yan saat ini, setelah api tak terlihat itu menyerbu tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya dilemparkan ke dalam kuali api, apalagi nyala api ini membakar tubuhnya dari dalam, api yang mengamuk, suhu panas, momentum sepertinya menolak untuk menyerah sampai membakar tubuhnya menjadi abu. Kabut putih merembes dari kepalanya. Jalur Qi, tulang, dan bahkan darah di dalam tubuh Xiao Yan tampaknya telah menjadi tidak terlihat saat ini. Api tak terlihat merembes keluar dari seluruh tubuhnya seperti belatung di tulang tarsal dan mulai membakar apapun yang bisa dibakar di dalam tubuhnya. Do Qi yang tersembunyi di dalam kristal Do juga tidak dapat menghindari bencana ini. Meskipun Xiao Yan tidak bisa melihat di dalam Do kristal tubuhnya, dia bisa merasakan bahwa Do Qi di dalamnya seperti air banjir yang bergolak berulang kali. Di bawah rasa sakit yang menusuk tulang ini, setiap detik setiap menit terasa seperti butuh berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun. Meskipun Xiao Yan memiliki dorongan untuk pingsan di tempat, dia bisa merasakan bahwa organnya secara bertahap menjadi lebih kuat di bawah pembakaran nyala api yang tak terlihat. Ini juga berulang kali meningkatkan intensitas rasa sakit, pemurnian tubuh seperti itu seperti penyiksaan. Setelah 2 tahun pelatihan dan pengalaman ini, Xiao Yan memiliki keyakinan pada tekad dan ketangguhannya. Selain itu, dia juga sedikit beradaptasi dengan api surgawi, karena dia sudah berhasil memperbaiki api inti teratai hijau. Meskipun demikian, dia juga dibuat sengsara karena kehalusan Heart Flame. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya rasa sakit yang membakar bagi orang-orang yang belum beradaptasi dengannya. Menanggung, ini adalah kata yang diulang di hati Xiao Yan saat dia mengatupkan giginya. Pada saat ini, dia hanya bisa menggunakan metode menghipnotis diri ini untuk membuat dirinya bertahan lebih lama. Siksaan itu berlalu dengan sangat lambat, namun, Xiao Yan secara bertahap menjadi mati rasa karena rasa sakit yang hebat ini berlanjut. Setelah jantungnya menjadi sedikit kurang fokus pada rasa sakit, dia akhirnya bisa membagi perhatiannya untuk merasakan banyak perubahan kecil yang tubuhnya sedang alami di bawah kalsinasi Essence Heart Flame. Do Qi yang sedikit dangkal karena kekuatannya telah melonjak tiba-tiba oleh 2 bintang beberapa waktu sebelumnya, secara bertahap menjadi substansial dengan kecepatan yang sangat menggembirakan di bawah kalsinasi Heart Flame. Semacam ini, Xiao Yan bisa merasakan bahwa perasaan dangkal di Do Kristal saat dia melakukan manuver Do Qi-nya di masa lalu dengan cepat menghilang. Kristal Do sekali lagi pulih ke jenis perasaan substansial di masa lalu. Tulangnya, jalur Qi, dan bahkan ototnya seperti logam di bawah nyala api yang intens karena mereka disempurnakan dengan kecepatan yang sangat lambat sampai menjadi lebih keras dan dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Karena berbagai alasan, Xiao Yan untungnya bertahan melewati masa yang paling menyakitkan, namun, beberapa yang lain tidak seberuntung itu. Sekitar 1 jam atau lebih setelah Essence Heart Flame memasuki tubuh mereka, seorang siswa menjadi yang pertama menunjukkan tanda-tanda abnormal. Ekspresi merah awalnya langsung menjadi putih pucat dan tubuhnya bergetar dengan cepat seperti dia mengalami kejang. Kedua sesepuh yang telah memperhatikan Xiao Yan dan yang lainnya secara alami menemukan tindakan yang tidak biasa dari siswa ini pada contoh pertama. Ekspresi mereka segera berubah sedikit. Dengan sekejap tubuh mereka muncul di samping yang terakhir. Tangan keriput itu terulur pada saat yang sama sebelum dengan lembut mendarat di punggung siswa itu. Do Qi yang kuat tiba-tiba melonjak ke tubuh yang terakhir dari telapak tangan mereka. Saat Do Qi melonjak, tubuh siswa itu bergetar lebih intens. Akhirnya, kemerahan merona di wajah pucatnya yang seputih seprai. Seteguk segar darah merah cerah tanpa sadar dimuntahkan. Darah segar itu mendarat di tanah dan segera mengeluarkan suara cici. Gelombang asap putih membubung sebelum akhirnya meninggalkan bekas merah terang yang dangkal di tanah. Murid itu juga perlahan membuka matanya setelah darah segar itu keluar. Dia tampaknya memahami dengan jelas bahwa dia telah gagal dan matanya dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Kamu harus istirahat di samping dulu. Kegagalan adalah sesuatu yang sering terjadi ketika Heart Flame memurnikan tubuh seseorang. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang itu,
Pria berjubah abu-abu itu menatap ekspresi sedih siswa itu dan menghiburnya, namun, suaranya baru saja terdengar ketika tubuh siswa lain dengan sigap mengejang, kedua sesepuh hanya bisa tersenyum pahit dan melintas ke sisi orang itu, mereka mengulangi tindakan mereka dan memaksa Heart Flame keluar dari dalam tubuh siswa itu. Kegagalan dua orang pertama tampaknya menyebabkan efek berantai, dalam waktu singkat, ada 3 orang lagi yang gagal, menyebabkan kedua sesepuh menjadi sangat sibuk. Setelah mereka selesai berurusan dengan siswa terakhir yang memiliki masalah, kedua sesepuh melihat ke 6 orang yang masih tersisa. Para sesepuh tampaknya telah meletakkan beban berat saat mereka menghela nafas ketika melihat aura orang-orang ini masih stabil meskipun wajah mereka memerah. 6 orang ini jelas telah melewati periode paling berbahaya. Selama tidak ada kesalahan serius yang terjadi setelah ini, mereka harus bisa sukses. Sepertinya akan ada lebih banyak orang yang berhasil kali ini dibandingkan dengan kelompok terakhir. Seorang penatua menyeka peluh saat dia tersenyum dan berbicara. Elder lainnya mengangguk. Tatapannya melihat ke arah 5 orang yang agak putus asa karena kegagalan mereka dan menggelengkan kepala tanpa daya. Dia bangkit dan berkata, "Jaga orang-orang ini dulu, aku akan mengirim mereka keluar dari menara." Saat dia mengatakan ini, dia berbalik ke arah 5 orang itu, melambaikan tangannya, dan membawa mereka kembali ke rute yang telah mereka ambil untuk tiba di sini. Pemurnian tubuh seseorang dengan Essence Heart Flame adalah sesuatu yang menghabiskan cukup banyak waktu. Meskipun Xiao Yan dan 5 lainnya telah bertahan melewati masa yang paling sulit, mereka menerima kalsinasi, Heart Flame, selama 3 hari berikutnya. Selama kalsinasi ini, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa bagian dalam tubuh mereka, terlepas dari apakah itu jalur Qi, tulang, del, sangat diperkuat. Pada hari ketiga, pemurnian tubuh mereka dengan Heart Flame, secara bertahap mendekati akhirnya, kemerahan di wajah mereka secara bertahap hilang. Gelombang aura dengan berbagai kekuatan melonjak dari dalam tubuh mereka, meskipun aura ini tidak jauh berbeda dalam kekuatan dibandingkan dengan sebelum tubuh mereka disempurnakan, aura mereka jelas jauh lebih besar dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Namun, saat semua orang akan menyelesaikannya dengan sukses, ekspresi Suqian, yang telah memantau aktivitas Flame Heart Flame di tingkat terendah dari Blazing Sky Qi Refining Tower, tiba-tiba berubah secara drastis. Di tingkat terendah dari menara penyulingan Qi langit yang berkobar, ada pemandangan yang sama sekali berbeda dari tingkat atas. Suhu panas yang meningkat di dalam ruang yang sangat besar itu bahkan menyebabkan penglihatan seseorang menjadi kabur. Ketika seseorang dengan lembut menghirup nafas ke dalam tubuhnya, seseorang segera merasa seperti sedang menghirup nafas api. Cahaya merah menyala telah merembes keluar dari sumber yang tidak diketahui dan menerangi seluruh ruangan sampai menjadi sangat terang. Area tengah ruang ini juga memiliki lubang dalam yang sangat luas. Pintu masuk dari lubang yang dalam ini lebih besar dari semua lantai atas. Bagian dalamnya juga tidak berwarna hitam, tapi dipenuhi semacam kemerahan pucat gelap seperti darah yang menggumpal. Penghalang energi yang terlihat dengan mata telanjang membentuk pilar melingkar dan mengunci dengan kuat tempat di luar lubang yang dalam. Permukaan penghalang energi dipenuhi dengan berbagai garis yang agak misterius. Mereka seperti ular yang lewat, meninggalkan berbagai penyok yang berkelok-kelok. Selain itu, penghalang energi di tempat ini sangat liar dan keras. Benang riak energi yang kuat menyebar berulang kali, bahkan ada suara ledakan yang sangat dalam. Suqian duduk bersila tidak jauh dari penghalang energi, matanya tampak sebagian tertutup, meminjam douqinya yang sangat besar. Kemauannya telah membungkus seluruh tingkat terendah dari menara pemurnian Sky Qi yang berkobar. Riak kecil apapun tidak akan bisa lepas dari indranya. Suara samar cairan mengalir tiba-tiba terdengar di tingkat bawah yang tenang. Suara itu seperti air danau yang mengalir, namun, hanya suara kecil ini yang menyebabkan ekspresi serius Suqian berubah secara drastis. Matanya tiba-tiba terbuka dan 2 mata yang seperti pancaran tajam langsung melesat ke lubang dalam di tengah. Suara itu dipancarkan dari sana. Suqian berdiri dengan cara seperti kilat, tubuhnya bergerak, dan kali berikutnya dia muncul. Dia sudah berada di tepi lubang yang dalam, matanya bersinar seperti kilat, saat pandangannya mengarah ke bagian dalam lubang yang dalam. Namun, suara cairan mengalir yang tiba-tiba terdengar sebelumnya tampaknya telah benar-benar menghilang sesaat kemudian. Suqian sedikit mengernyit, dia ragu-ragu sejenak sebelum kedua tangannya perlahan menyentuh lapisan penghalang energi yang sangat liar dan keras di depannya.
Energi liar dan kejam yang cukup untuk dengan mudah mengguncang elit Douwang sampai dia terluka tampaknya telah menjadi hewan peliharaan yang telah melihat pemiliknya di tangan Suqian dan dengan cepat menjadi tenang. Saat tangan mantan perlahan terbuka, penghalang energi melingkar itu juga terbagi menjadi terowongan yang memungkinkan seseorang untuk lewat. Tubuh Suqian melintas dan langsung masuk ke penghalang energi, kakinya berdiri kokoh di tepi lubang yang dalam itu. Segera, hawa panas yang luar biasa menerkamnya dari depannya, bahkan kekuatan Suqian tidak berani meremehkan suhu tinggi semacam ini. Saat lengan bajunya melambai, Doki yang kuat membungkus tubuhnya, mengisolasi panas yang sangat panas itu. Hanya setelah melakukan perlindungan ini, tatapan Suqian mengarah ke lubang yang dalam, cahaya fluorescen samar perlahan menutupi matanya. Di bawah cahaya fluorescen ini, bagian dalam dari lubang tanpa dasar itu akhirnya mengungkapkan sedikit pemandangan lain. Ada lautan magma, namun warna magma di sini tampak sangat merah tua dibandingkan magma biasa, seolah-olah itu tercampur dengan darah segar yang tak terhitung jumlahnya. Keseluruhannya dipenuhi dengan warna yang aneh. Keseriusan di wajah Suqian meningkat saat dia memandang sudut dunia magma yang meluas ke tanah dengan kedalaman yang tidak diketahui. Meskipun dia jelas tahu bahwa tubuh asli, api hati yang jatuh, tersembunyi di dalamnya, dia tidak berani dengan mudah menyerang ke lingkungan yang sangat keras semacam ini bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, ada juga Valen Heart Flame, yang memiliki beberapa kecerdasan yang tersembunyi di dalamnya mengawasinya dengan mengancam. Meminjam peningkatan penglihatannya, Suqian samar-samar bisa melihat sudut dunia magma ini, bahkan dengan kekuatannya. Kemerahan gelap yang memenuhi matanya menyebabkan jantungnya merasa kesal setelah menonton dalam waktu yang lama. Dia jelas mengerti bahwa ini adalah masalah yang diciptakan oleh Flame Heart Flame. Jenis nyala api yang terbentuk dari hati orang-orang ini adalah yang paling tidak biasa. Mengapa tidak ada aktivitas? Dunia magma masih setenang dulu, tidak ada sedikit pun tanda-tanda gerakan yang tidak biasa. Namun, sebelum ini, Suqian dengan jelas merasakan aliran energi yang sangat besar di area yang dalam di bawah tanah ini tanpa makhluk hidup lain, apalagi selain api hati yang jatuh, yang bisa memiliki energi dalam jumlah besar yang bahkan menyebabkan dia merasa shock. Suqian mengerutkan alisnya dengan erat, dengan kekuatannya, dia secara alami tahu bahwa tidak mungkin dia merasa salah, namun, sekarang. Bang! Sebuah suara pelan tiba-tiba dan pelan terdengar dari dalam dunia magma. Segera, itu melewati lubang dalam dengan ketinggian yang tidak diketahui dan ditransmisikan ke telinga Suqian. Suara kecil ini seperti detak jantung, menyebabkan jantung orang yang mendengarnya tanpa sadar berdetak dengannya. Mata Suqian langsung menyusut menjadi seukuran lubang kecil. Dia mampu menegaskan kembali bahwa dunia magma di bawahnya pasti sedang mempersiapkan sebuah peristiwa yang akan segera terjadi. Suara aneh tadi pasti agak tidak enak. Namun, meskipun dia tahu ada sesuatu yang akan terjadi di area bawah tanah di bawahnya, Suqian tetap tidak berani memasukinya. Bagaimanapun, jika sesuatu terjadi padanya, kemungkinan akademi dalam ini akan jatuh ke dalam bencana begitu. Api jantung yang jatuh, tiba-tiba meletus lagi. Bang! Saat Suqian tenggelam dalam pikirannya, suara rendah dan dalam lainnya tiba-tiba muncul. Selain itu, suara ini bahkan lebih jernih dan keras dari sebelumnya. Cara itu tampak seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari kepompongnya dan muncul. Tinju di lengan Suqian perlahan mengencang, ekspresinya gelap dan tidak stabil. Di bawah pantulan cahaya merah tua, itu tampak agak gelap dan serius. Bang! Suara lain yang muncul seperti detak jantung sekali lagi terdengar. Kali ini, itu bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Bang! Suara lainnya terdengar 5 menit setelah yang sebelumnya, setelah itu satu lagi dalam 3 menit. Seiring berjalannya waktu, frekuensi dari suara yang agak aneh itu menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, Suqian agak terkejut menemukan bahwa suara itu benar-benar seirama dengan detak jantungnya sendiri. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Suqian bergumam lembut di mulutnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis saat tatapannya menatap dunia magma bawah tanah itu dengan keterkejutan. Energi agung yang sangat liar dan keras perlahan melonjak dari dasar magma dari tempat itu. Selain itu, saat energi liar dan ganas ini melonjak, ketenangan dunia magma itu tiba-tiba hancur. Angin liar dari sumber yang tidak diketahui mulai bertiup di atas magma, membawa magma itu saat bergolak dan naik,
membentuk gelombang besar berwarna api setinggi 100 kaki yang segera menghantam dengan keras. Ledakan, seketika itu seperti gunung yang runtuh dan tanah yang membelah. Energi ini, warna hijau muncul di wajah Suqian saat dia merasakan energi familiar yang tiba-tiba melonjak. Setelah bertahun-tahun pertukaran, dia secara alami sangat akrab dengan energi ini. Ini adalah sesuatu yang termasuk dalam Valen Heart Flame. Apa yang telah dilakukan benda ini? Mengapa energinya tiba-tiba berubah dan menjadi beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya? Ekspresi Suqian kaget saat dia bergumam. Energi telah menjadi jauh lebih kuat. Kemudian, efek segel ini, Suqian tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting. Hatinya langsung menjadi dingin. Tepat ketika dia berencana untuk segera mengumpulkan beberapa orang untuk memperkuat segel, gelombang poni bergemuruh yang keras tiba-tiba terdengar dari dasar lubang yang dalam itu. Mata sang mantan menunduk dan segera menghirup udara sejuk perlahan-lahan. Magma merah tua di dunia magma yang tak berujung tiba-tiba mulai berputar dengan kuat. Energi yang sangat liar dan keras menyebar di dalamnya. Saat magma bergolak, tampaknya ada sesuatu yang akan menembus permukaan. Sesaat kemudian, magma yang bergulir tiba-tiba menjadi tenang, namun, mata Suqian tidak rileks hanya karena ini. Dia jelas merasakan bahwa energi liar dan ganas semakin mendekati permukaan. Engah, gelombang besar tiba-tiba muncul dari permukaan magma. Saat magma terbang, seekor ular piton api yang tubuhnya hampir transparan menembus magma, panjangnya puluhan kaki dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan api tak terlihat yang merembes keluar darinya. Energi agung yang menyebabkan seseorang terguncang sampai mereka tidak tahan muncul dalam tatapan serius Suqian. Mendesis. Setelah menembus magma, ular piton api transparan yang sangat besar, yang begitu besar sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya, mengangkat kepalanya yang sangat besar seolah-olah telah dipenjara selama 1000 tahun, gelombang sonik tajam yang cukup untuk mengguncang Dowling biasa sampai dia mati di tempat dengan cepat menyebar. Saat gelombang sonik itu menyebar, bom yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah terlempar ke dunia magma. Suara ledakan rendah dan dalam bergema berulang kali, magma melesat keluar secara eksplosif dan api menyembur keluar dengan liar ke segala arah. Setelah keluar dengan cara yang hampir gila, piton api transparan yang sangat besar itu tampaknya telah merasakan fokus dari tanah. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya yang besar. Murid segitiga yang berisi api tak terlihat itu terfokus pada Suqian di pintu keluar lubang yang dalam. Suqian segera merasakan hawa dingin di tubuhnya saat dia dikunci oleh nyala api yang tak terlihat itu. Cara itu seolah-olah seluruh tubuhnya telah dipindai dari dalam keluar oleh pihak lain. Mata ular itu mengunci Suqian. Sesaat kemudian, makhluk yang memiliki kecerdasan yang cukup besar tampaknya telah mengenali lawan lamanya. Segera, fluktuasi energi yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh besarnya. Tingkat keagungannya dipenuhi dengan keliaran dan kekerasan, bahkan segera menyebabkan Suqian merasakan hawa dingin di hatinya. Mendesis. Gelombang sonik liar, ganas, dan tajam lainnya meletus. Tubuh besar piton api yang tak terlihat itu tiba-tiba menghantam magma. Dengan segera, tubuh raksasa yang panjangnya hampir 20-30 kaki itu membawa suhu tinggi dan energi yang sangat ganas saat ia menerjang secara eksplosif menuju keluar dari lubang yang dalam itu, seperti kilat yang tak terlihat. Ini buruk, binatang itu ingin menyerang segel. Tindakan piton api yang tak terlihat menyebabkan ekspresi Suqian berubah, jari-jarinya menekan tepi dan tubuhnya mundur di luar penghalang energi dengan cara seperti kilat. Segel di tangannya bergerak tiba-tiba dan orang bisa melihat energi di pintu masuk lubang yang dalam tiba-tiba melonjak. Akhirnya, itu membentuk penghalang energi warna-warni yang menutup lubang dengan kuat. Begitu segel itu bergerak di tangannya, tangisan seperti guntur tiba-tiba keluar dari mulut Suqian. Akhirnya, itu sangat bergema di seluruh menara penyulingan ki langit yang berkobar, dan seluruh akademi dalam. Semua sesepuh, cepatlah ke menara. Semua siswa harus meninggalkan area manapun dalam jarak 100 meter dari menara penyulingan ki langit yang berkobar. Setelah mendengar teriakan seperti petir yang bergema di seluruh langit, seluruh akademi dalam menjadi sunyi senyap.